Bab 801, Putri. Anak Yatim. Penterjemah, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Baiklah, aku benar-benar harus pergi. Kalian berdua mungkin bisa melanjutkan untuk membahas lebih lanjut. Jun Moxie tersenyum ketika memandang Li Yuran. Sebelum kita berpisah, aku harus jujur padamu. Sejak awal, aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membawamu ke sini. Petik 2. Aku tahu. Selain itu, aku tidak pernah mau mengambil risiko. Li Yuran tersenyum sebagai penghargaan. Dia menambahkan dengan suara rendah. Meskipun aku percaya bahwa di masa depan, kamu tidak akan berguna untukku, aku masih ingin mengatakan ini jika ada kebutuhan. Aku, Li Yuran, pasti tidak akan berusaha keras. Untuk percakapan ini kami punya hari ini. Petik 2. Jun Moxie terkekeh keras dan pergi, menuju ke bawah. Di belakangnya, Li Yuran menambahkan dengan getir. Puan muda ketiga, aku harap kamu bisa merawat Ling Meng dengan baik. Jun Moxie tidak bisa menahan diri untuk sesaat sebelum menghela nafas panjang. Tang Yuan menangis dengan cara merengek. Puan muda ketiga, jika aku merindukanmu, aku harus pergi ke hutan Tianfa untuk menemukanmu. Kamu pasti tidak boleh membiarkan harimau besar itu memakanku. Dagingku terlalu berminyak, itu tidak enak. Saat ini, jalan-jalan berada dalam kondisi keamanan yang ketat. Barisan tentara dan pasukan berjalan dengan rapi, mengawasi dan berpatroli di tempat itu. Asap masih mengepul dari beberapa tempat di kota, tetapi pemandangan jeritan dan kekacauan dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Jun Moxie berjalan-jalan perlahan, tapi tidak ada yang berani berhenti untuk menanyainya. Ketika dia kembali ke rumah, dia heran menemukan Pangeran Setara yang gelisah dan keluarganya menunggu di Jun Residence. Orang yang menggunakan kekuatan politik keluarga kerajaan Tianxiang, Kaisar Yang Huaiyu dan keluarganya, telah sepenuhnya musnah dalam 3 hari terakhir. Saat ini, hanya Pangeran Setara dan putranya, serta Putri Ling Meng yang berdarah bangsawan. Negara tidak mungkin tanpa penguasa selama sehari, dan Putri Ling Meng pada akhirnya adalah perempuan. Masuk akal sepenuhnya bagi Pangeran Setara untuk mengambil alih dan mewarisi tahta. Tidak ada yang akan menentang ini. Selanjutnya, Kaisar dan ketiga putranya meninggal karena perselisihan internecine mereka sendiri. Tidak akan ada perselisihan mengenai masalah ini. Jun Moxie secara singkat memberitahu Pangeran Ekuivalen dan putranya tentang situasi tersebut, terutama menekankan pada hal-hal mengenai keluarga Dugu, keluarga Tang, dan Li Yuran. Cara yang Wenong dan putranya memandang Jun Moxie tidak diragukan lagi seolah-olah mereka melihat keabadian. Tentu, mereka menyetujui semua yang disebutkan Jun Moxie. Dalam arti tertentu, Kekaisaran Tianxiang sekarang juga mendapat dukungan dari keluarga super. Dan mungkin bahkan kekuatan terkuat nomor 1 di dunia, Hutan Tianfa. Bahkan jika tidak ada bantuan substansial, ini akan sangat bermanfaat bagi reputasi mereka. Mengapa Yang Wenong dan putranya berani menentang apapun yang Jun Moxie minta mereka lakukan? Selain itu, kedua pihak sudah berhubungan baik, dan sepertinya iblis kecil Yang Mo adalah juru lelang ketiga dari aula aristokratik Jun Moxie. Selain dari ini, keluarga Jun dan Blizzard Silver City sudah menjadi mertua resmi satu sama lain. Dan dengan Blizzard Silver City duduk di Magnificent Jewel Hall di Tianxiang City, tentu saja, itu akan menguntungkan Tianxiang City juga. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Yang Mo dan ayahnya. Rasanya seperti melemparkan biskuit hangat ke telapak tangan mereka yang dingin. Sama seperti ingot emas yang jatuh dari langit dan menabrak kepala mereka. Menempatkan mereka dalam kebahagiaan dan kebahagiaan sedemikian. Namun, masih ada banyak hal yang masih perlu dilihat, dan banyak hal yang perlu diatasi. Jadi setelah salam percakapan, Jun Moxie, dengan penuh pertimbangan, meminta para tamu untuk pergi. Kaisar yang akan datang dan putranya segera pergi. Jun Moxie memerintahkan semua orang untuk mempercepat persiapan untuk pindah sebelum kembali ke halamannya sendiri. Dia masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan, membangunkan Putri Ling Meng. Di dalam kamar, Putri Ling Meng berbaring dengan tenang di tempat tidur. Di bawah tangan penyembuhan Jun Moxie yang ajaib, dia telah pulih dengan cepat, dan luka eksternal yang dideritanya tidak lagi menjadi masalah. Hanya cedera tulang di lututnya dan gumpalan darah di otaknya yang belum terselesaikan. Tapi Putri Ling Meng sekarang menjadi sakit kepala terhebat Jun Moxie. Pertama, itu adalah pembalasan antara orang tuanya, ibunya sekarat di tangan ayahnya. Paman Ye tersayang juga pergi karena kematian kekasihnya. Sekarang, kerabatnya yang tersisa, ayahnya dan 3 saudara lelaki pangeran, juga semuanya mati di tangan satu sama lain dalam beberapa hari terakhir. Gadis yang sombong ini di masa lalu sekarang menjadi anak yatim yang paling menyedihkan hari ini. Dia tidak punya orang yang bisa diandalkan di dunia ini lagi. Jika aku benar-benar membangunkannya, apa yang akan dia lakukan? Tetapi jika aku masih tidak menyelamatkannya dan membawanya ke hutan Tianfa secara langsung. Apa ini? Meskipun Jun Moxie secara pribadi tidak terlibat dalam pembunuhan keluarga Kaisar, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati dalam skema Jun Moxie.
Jika Tuan Muda Jun tidak sengaja memanipulasi ayah dan anak untuk saling membantai, dia bahkan akan melakukannya secara pribadi dan menjadi pembunuh yang paling ganas. Hanya saja, meskipun orang-orang ini jahat karena penebusan dan pantas dihukum, tetapi pada akhirnya, mereka masih keluarga Putri Ling Meng. Solusi termudah saat ini adalah membunuh Ling Meng dengan satu serangan, dan membiarkannya meninggal dalam tidurnya sehingga dia tidak lagi harus menderita di dunia fana ini. Tetapi pikiran tentang permaisuri Murong Xiu Xiu dan Ye Guhan sebelum meninggal secara instan membuat solusi paling sederhana ini menjadi pilihan yang paling mustahil. Tapi dia tidak bisa tetap di jalan buntu seperti ini. Mari serahkan padanya untuk memilih jalan yang harus diikuti. Jun Moxie memandangi Putri Ling Meng, yang tidur nyenyak di tempat tidur dan membuat keputusan ini. Meskipun Putri Ling Meng telah tidur sepanjang waktu, tubuhnya telah pulih secara signifikan di bawah nutrisi ki spiritual selama periode waktu ini. Dibandingkan dengan sebelum dia menderita luka-lukanya, dia dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang. Dia seharusnya bisa mengambil dampak sebanyak ini. Dengan begitu banyak masalah rumit yang perlu diselesaikan, tidak ada ruang untuk penundaan lebih lanjut. Jun Moxie memutuskan untuk membangunkannya. Dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas kepala Putri Ling Meng dan mengaktifkan energi rohnya. Sebuah spiritual ki berwarna ungu yang tampaknya tidak berwujud meledak dari telapak tangannya dan langsung memasuki kepala Putri Ling Meng, larut ke dalam nadinya, perlahan-lahan membuka bekuan darah di otaknya. Di bawah kendali hati-hati dari Jun Moxie, gumpalan darah di kepala Ling Meng perlahan-lahan menghilang dan menjadi potongan-potongan kecil partikel yang menyatu ke dalam pembuluh darah dan beredar di pembuluh darah. Ketika mereka semua pindah dari otak, Jun Moxie menggunakan energi rohnya lagi dan memisahkan partikel-partikel yang tidak berguna dari pembuluh darah dan membersihkannya melalui pori-pori kulit. Semuanya berjalan dengan mudah dan menyeluruh di bawah kendali tepat Jun Moxie. Putri Ling Meng merasa dia telah mengalami mimpi buruk yang panjang dan menyakitkan. Dia akhirnya terbangun darinya. Dia perlahan membuka matanya, merasakan sakit di matanya dari sinar cahaya lembut yang memasuki matanya. Di mana ini? Kamu, Putri Ling Meng memandang Jun Moxie dengan grogi. Tiba-tiba matanya melebar. Petik 2. Jun Moxie, di mana ibuku dan Paman Ye? Mereka baik-baik saja, kan? Di mana mereka? Tiba-tiba dia duduk, dan rasa sakit yang tajam muncul dari lututnya yang terluka. Dia meraih jubah Jun Moxie dengan cemas, sepertinya dia tidak menyadari luka-lukanya. Putri, ibumu, dan pamanmu, Jun Moxie menatap mata Putri Ling Meng yang dilanda teror, dan gelombang kesedihan yang tadi sengaja menghantamnya saat dia melanjutkan dengan suara rendah. Petik 2. Mereka berdua sudah meninggalkan dunia ini, mereka sudah dimakamkan dan beristirahat. Petik 2. Sudah dikubur dan diam, Putri Ling Meng mengulangi kalimat ini dengan bingung, seolah-olah dia belum memproses arti dari kalimat ini. Dia menatap kosong ke depan dan tiba-tiba teringat semua yang terjadi sebelum dia jatuh pingsan. Seluruh tubuhnya tersentak ketika dia menangis dan memuntahkan seteguk darah segar. Ibu, paman kamu, kalian sangat kejam. Bagaimana kamu bisa meninggalkan aku seperti ini? Bagaimana kamu bisa meninggalkan Meng kecilmu seperti ini? Mengapa kamu tidak membawa aku? Kenapa kamu meninggalkanku di dunia yang kejam ini? Petik 2. Air matanya mengalir deras, dan tiba-tiba, dia tidak bisa mengatur napas dan jatuh dan pingsan. Tuan Muda Jun langsung mentransfusikan ki spiritual dan Putri Ling Meng bangun lagi. Dia berbaring di pangkuan Jun Moxie, meratap dengan keras. Setelah waktu yang sangat lama, dia akhirnya bertanya dengan suara serak. Pelakunya, apakah itu? Dia. Jun Moxie diam-diam menganggukkan kepalanya dan menjawab, ini dia. Tubuh Putri Ling Meng tersentak. Matanya penuh keputusasaan tanpa belas kasihan saat dia bergumam, ini dia. Itu benar-benar dia. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan ini, kamu tidak perlu lagi memikirkannya. Jun Moxie menarik napas dan melanjutkan. Balas dendam, sudah diperoleh. Balas dendam telah diperoleh. Bagaimana? Putri Ling Meng bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia tiba-tiba bangkit dengan kaget. Melihat Jun Moxie dengan mata yang tak berkedip, dia berkata dengan linglung, balas dendam sudah diperoleh. Maksudmu itu? Petik 2. Jun Moxie menelan ludahnya, merasakan untuk pertama kalinya bahwa beberapa hal tidak mudah untuk dikatakan. Balas dendam memang sudah didapat. Pembunuh dan putra-putranya, semuanya mati. Dan kamu, telah pingsan selama hampir 2 bulan. Petik 2. Pembunuh dan ketiga putranya, semuanya mati. Putri Ling Meng benar-benar tak bernyawa pada saat ini. Apapun yang dikatakan Jun Moxie, dia hanya mengulanginya untuk dirinya sendiri. Butuh waktu lama sebelum dia menyadari bahwa, si pembunuh dan ketiga putranya merujuk pada ayah aku sendiri dan 3 saudara laki-laki. Mati. Seluruh tubuh Putri Ling Meng gemetar kuat. Dengan suara yang sangat lemah dan serak, dia bertanya, mereka, bagaimana mereka mati? Dia perlahan-lahan tersentak kembali ke akal sehatnya, dan dia tahu bahwa Jun Moxie pasti akan dan tidak akan membuat lelucon yang menakutkan dengan dia di titik waktu ini. Pada dasarnya turun seperti ini, beberapa hari yang lalu, pangeran kedua yang dan tiba-tiba membunuh pangeran pertama.
Kemudian dia memulai pemberontakan, dan kaisar serta pangeran ketiga mengaktifkan pasukan mereka untuk menekannya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar, kemudian di garis depan kedua pasukan, pangeran kedua pertama membunuh pangeran ketiga, kemudian membunuh kaisar Yang Huaiyu. Terakhir, pangeran kedua ditangkap oleh pangeran setara dan pasukannya dan dipenggal. Petik 2. Jun Moxie membagikan ini secara ringkas dan komprehensif. Pada akhirnya, dia menggaruk kepalanya sedikit meminta maaf dan menatap Putri Ling Meng, yang matanya benar-benar dalam keadaan linglung, dan berkata, tentu saja. Aku memiliki sedikit keterlibatan dalam masalah ini. Itu aku yang menghasut pangeran kedua untuk memulai pemberontakannya. Seluruh masalah ini juga bisa dikatakan telah diatur sendiri oleh aku, Jun Moxie. Aku menambahkan bahan bakar ke api. Aku yakin kamu juga mengerti alasan aku, balas dendam. Balas dendam untuk ayahku dan pamanku yang kedua, kedua saudaraku, dan jiwa-jiwa pemberani tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya yang hilang karena masalah ini. Sorot mata Putri Ling Meng secara bertahap berubah menjadi syok. Dia bahkan lupa menangis, hanya menatapnya dengan heran. Tidak membuat suara tunggal. Jadi, ayahmu dan ketiga pangeran, bisa dikatakan semuanya mati dalam pengaturanku. Tidak ada perbedaan dari itu untuk mati di tanganku. Jun Moxie akhirnya menyelesaikan apa yang dia katakan. Dia dengan tenang menatap Putri Ling Meng. Hari ini, di seluruh keluargamu yang berhubungan dengan darah, selain dirimu, tidak ada orang lain yang masih hidup. Bab 802, Enggan Kebagian. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Putri Ling Meng menatapnya tanpa kehidupan, seolah-olah dia tidak mengerti apapun yang baru saja dia katakan. Jun Moxie menghela nafas dan memutuskan untuk menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Dari saat Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu meninggal di makam pasangan yang penuh kasih sayang, lalu bagaimana dia menghasut pangeran kedua untuk membalas dendam. Dia melewati setiap peristiwa. Putri Ling Meng akhirnya mengerti. Dia menutup matanya dengan kesengsaraan, air mata mengalir tanpa henti dari mereka. Ayah aku mengirim pembunuh untuk membunuh ibuku sendiri. Yang sama dengan membunuh Paman Ye. Ini menjadikannya musuhku, tapi bagaimanapun juga, dia tetap ayahku. Setelah itu, Jun Moxie merancang plot untuk membuat ayah dan tiga saudara laki-laki saling bunuh, dengan mereka semua meninggal dalam bencana ini. Dari perspektif ini, tidak peduli apa titik awal Jun Moxie, dia pada dasarnya membantu aku membalas dendam. Tapi, pada saat yang sama, dia membunuh ayahku. Tidak peduli seberapa terasingnya hubungan kami, tetapi di dalam darah yang mengalir di nadiku. Itu masih ayahku. Putri Ling Meng benar-benar bingung dan mulai panik. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan menatap Jun Moxie. Tuan muda ketiga Jun Moxie, apa yang harus aku lakukan? Bisakah seseorang memberitahuku? Apa yang harus aku lakukan? Bisakah kamu ceritakan pada aku? Melihat Putri Ling Meng, Jun Moxie tidak bisa menahan rasa kasihan. Orang di depannya ini adalah putri terakhir yang tersisa dari keluarga kerajaan besar, seorang wanita yang sombong dari kelahiran yang terhormat, kecantikan mutlak di masa puncak hidupnya. Seorang wanita seperti ini harus menikmati hidupnya dimanjakan, dengan semuanya berjalan lancar dalam hidupnya. Tapi dia sangat takdir. Sepanjang tahun-tahun pertumbuhannya, selain dari ibunya dan orang luar, Ye Guhan, tidak ada orang lain yang memberinya kasih sayang atau kehangatan terkecil dalam keluarga. Ketika dia akhirnya tumbuh dewasa setelah banyak kesulitan, ibunya meninggal secara tragis di tangan ayahnya sendiri, tepat di depan matanya. Orang yang paling menyayanginya, Ye Guhan, juga memutuskan untuk mati bersama dengan cintanya. Tetapi ayah yang adalah musuhnya itu terbunuh dalam pertempuran merebut kekuasaan. Seorang putri dari suatu bangsa direduksi menjadi seorang yatim piatu. Sekarang, dunia itu luas dan kabur baginya, tanpa satupun kerabat darah tersisa. Dia bukan milik negara ini, keluarga manapun, atau keluarga apapun. Selain Jun Moxie, dia tidak lagi memiliki orang lain yang bisa dia andalkan. Dan Jun Moxie, sampai batas tertentu, masih musuh yang membunuh ayahnya. Semua urusan aneh di dunia berlangsung sejauh ini. Semua kemalangan yang tak terhitung ini menimpa satu orang. Namun semua ini tidak lebih dari transformasi dunia. Ibumu mempercayakanmu kepadaku sebelum dia meninggal, Jun Moxie memutuskan untuk mengatakannya setelah merenung sejenak. Petik 2. Dan sebelum Ye Guhan lewat, dia juga memintaku untuk menjagamu dengan baik. Jun Moxie menghadapi kesulitan besar dalam mengatakan ini. Rasanya sangat canggung. Aku membunuh ayah dan saudara laki-lakinya, dan sekarang aku berusaha menjaganya. Apa omong kosong ini? Mengapa aku merasa seperti iblis yang lebih besar daripada tiran jahat? Tapi Jun Moxie harus mengakui bahwa dia juga tidak ingin menghadapi Putri Ling Meng. Perasaan semacam ini, tidak hanya itu tidak nyaman untuk Putri Ling Meng, itu juga tidak nyaman baginya. Tidak peduli berapa banyak penjahat kaisar, ikatan darah antara Putri Ling Meng dan dia tidak bisa dihapus. Tapi ini yang dipercayakan Murong Xiu Xiu dan Ye Guhan padanya sebelum kematian mereka. Itu adalah perlindungan untuk Ling Meng. Demikian pula, Jun Moxie tidak bisa menghapus kasih sayang mereka.
Jadi dia hanya akan mengatakannya, dan membiarkan Putri Ling Meng membuat keputusan sendiri. Jika Ling Meng memilih untuk pergi, Jun Moxie secara alami akan membantu membuat semua pengaturan yang diperlukan. Tetapi jika dia memutuskan untuk tinggal, Jun Moxie tidak akan menentangnya. Dia akan menganggapnya sebagai hal terakhir yang dia lakukan untuk Murong Xiu Xiu dan Ye Guhan. Sehubungan dengan apa yang diikuti setelahnya, ia hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Putri Ling Meng menundukkan kepalanya, dan kulitnya tampak kuyu dan lemah. Kesannya tentang Jun Moxie telah berubah dari jijik, ke rasa ingin tahu, ke kekaguman. Dan dari rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, perlahan-lahan berkembang menjadi perasaan cinta yang samar-samar. Jika dia pernah mendengar berita ini sebelumnya, dia mungkin akan tergetar dengan malu-malu, tetapi saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Hatinya sudah sepenuhnya dipenuhi dengan masalah lain. Dia beralih dari memiliki segalanya menjadi kehilangan segalanya dalam waktu yang begitu singkat, sehingga baginya, sepertinya itu hanya dalam beberapa detik. Sebelum ibunya meninggal, dia masih memiliki segalanya. Sesaat sebelum ibunya meninggal, dia sudah tidak sadarkan diri, dan pada saat dia bangun, semuanya hilang. Semuanya benar-benar berubah. Itu sama seperti bangun dari tidur dan menyadari bahwa seluruh dunia telah berubah. Perasaan seperti ini mirip dengan transmigrasi legendaris. Bertransmigrasi dari bumi ke benua Suan-Suan setelah bangun tidur. Tetapi Putri Ling Meng memiliki lebih banyak kesedihan daripada orang-orang yang bertransmigrasi. Itu memang terlalu sulit untuk ditanggung. Dengarkan aku, Ling Meng. Kamu harus membuat diri kamu bersama. Mungkin aku seharusnya tidak mengatakan ini sekarang, tetapi kami terdesak waktu. Aku harap kamu dapat membuat keputusan sesegera mungkin. Karena beberapa alasan. Besok pagi, seluruh keluarga Jun akan mundur dari Tianxiang dan pindah ke hutan Tianfa dan menjauh dari dunia fana biasa. Petik 2. Jun Moxie melanjutkan. Jika kamu tidak memiliki pengaturan lain, mungkin kamu dapat memilih untuk pergi bersama kami. Jika kamu ingin tinggal, maka aku dapat memberitahu Pangeran Setara agar merawat kamu dengan baik. Prince Equivalen adalah orang yang jujur dan penuh perhatian, dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Petik 2. Jun Moxie perlahan menjelaskan situasi yang akan dihadapi keluarga Jun. Aku hanya bisa memberimu waktu setengah malam untuk dipertimbangkan. Maafkan aku. Sebuah flus muncul di wajah cantik Putri Ling Meng, tapi dia berbicara dengan penuh tekad. Jun Moxie, aku benar-benar tidak ingin tetap terjebak dalam dunia kejahatan menjijikkan dan jelek ini. Aku dengan sepenuh hati berharap untuk pindah ke tempat yang lebih sepi di mana tidak ada yang mengenal aku dan menghabiskan sisa hidup aku di sana dengan tenang. Mulai sekarang, semua hal duniawi tidak ada hubungannya dengan aku. Aku pikir, kamu dapat membantu aku dengan ini, bukan? Tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud berpegang teguh pada kamu, aku hanya ingin pergi ke suatu tempat dan menghabiskan hidup aku dengan damai. Petik 2. Jun Moxie menyeringai dan berpikir, tempat sepi. Bukankah itu hutan Fatian? Seperti yang diharapkan, surga memikirkan aku dengan penuh kerinduan. Kamu masih ingin aku tidak salah paham. Kamu tidak akan bergantung pada aku. Kamu bercanda siapa? Tapi di wajahnya, dia memasang ekspresi seolah semuanya telah diklik bersama. Dia bertepuk tangan. Sangat kebetulan, ini benar-benar kehendak surga. Bukankah Tian Favores sempurna untuk permintaan kamu? Tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud bahwa aku. Itu hanya kebetulan. Bukan begitu. Petik 2. Ya, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan, Putri Ling Meng berkata dengan sedih. Karena kita harus berangkat besok pagi, maka aku ingin menawarkan dupa untuk ibuku dan Paman Ye. Aku khawatir bahwa aku mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya setelah ini. Petik 2. Jun Moxie menghela nafas lega dan menjawab, tidak masalah. Aku akan mengatur untuk kamu sekarang. Ini akan cepat. Petik 2. Larut malam. Makam pasangan yang penuh kasih. Putri Ling Meng berlutut di depan kuburan dengan setia. Meskipun rasa sakit di topi lututnya merobek-robeknya dari dalam, dan meskipun berlutut yang berkepanjangan ini hanya akan membebani tulangnya dan bahkan mungkin menyebabkan cedera lama yang sedang dalam perjalanan menuju pemulihan untuk bertindak kembali dan mengakibatkan kerusakan permanen, dia masih keras kepala menolak bujukan semua orang, berlutut di sana. Asap dupa yang menyala melekat di udara, dan banyak sekali uang kertas menerangi langit malam. Aku lebih suka jatuh dan layu, mengembara sendirian di dunia bawah daripada menyesali cintaku yang mendalam dalam hidup ini. Jika masih ada afinitas yang belum selesai dalam kehidupan berikutnya, aku akan lebih cepat menurunkan langit daripada menurunkan kekasihku. Putri Ling Meng memandang batu nisan raksasa ini dengan mata suram saat dia bergumam, Ibu, Paman Ye. Aku akan pergi. Menger kecilmu benar-benar akan pergi, dia meninggalkan tempat ini, ke tempat yang jauh. Aku benar-benar berharap kalian berdua bisa bertemu di Netherworld, benar-benar menjadi suami istri, dan selalu menjadi satu pikiran. Paman Ye, aku berharap bahwa aku adalah putrimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi pengar kecil aslimu, bersama dengan ibu. Aku akan menjadi baik, ayah, ibu. Petik 2. Tiba-tiba,
Putri Ling Meng mengerti arti sebenarnya di balik namanya. Little Menger, bukankah ini keinginan terbesar ibunya? Untuk menghabiskan hidupnya dengan orang yang dia cintai, bersama Ye Guhan. Dia tidak memiliki harapan lain dalam hidup, hanya dalam mimpi. Jadi ibunya menamainya sebagai Ling Meng I, nama panggilan, Meng. Ini adalah impian ibunya, tapi itu juga mimpi Paman Ye. Hari ini, mereka berdua berbaring di bawah batu nisan yang dingin ini. Jadi Putri Ling Meng menangis dari lubuk hatinya. Ayah, ibu. Dia adalah satu-satunya anak perempuan ibunya. Berteriak, ayah, sedang membantu ibunya dan Paman Ye mencapai impian terbesar mereka. Di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi putrimu, tidak peduli seberapa miskin atau rendahnya, betapa sederhananya hidup kita, tetapi untuk dapat memiliki orang tua seperti ini dalam hidup aku, itu adalah impian terbesar aku. Angin malam bertiup, mengangkat beberapa abu kertas yang belum selesai terbakar. Itu menari dan berkibar di udara, seolah-olah Murong Siu-Siu dan Ye Guhan menganggukkan kepala, merasa puas dan mengucapkan selamat tinggal kepada putri mereka dengan enggan. Semoga putri mereka damai dan bahagia. Jika ada kesempatan, Little Menger akan kembali mengunjungi kamu. Ayah, ibu, Meng sudah pergi sekarang. Putri Ling Meng memandang batu nisan di depannya dengan penuh kerinduan. Berbalik sekali setiap 3 langkah, air mata mengalir di wajahnya yang cantik. Angin bertiup lebih kencang, dan daun-daun pinus dan cemara di makam pasangan yang penuh kasih berbisik dan bergetar dalam kegelapan. Putri Ling Meng mendengarnya dengan jelas. Suara gemerisik dedaunan itu adalah ibu dan Paman Ye dengan lembut menatap punggungnya, dengan lembut mengingatkannya, Menger, lakukan perjalanan yang aman. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan biarkan kami khawatir. Putri Ling Meng tiba-tiba berbalik, dan menggunakan semua energi dan kekuatan di tubuhnya, dia meratap, ayah. Ibu, lalu, dia tiba-tiba berlutut ke tanah, meraung histeris. Fajar. Di luar Jun Residence. Di bawah pimpinan kaisar yang baru, Yang Huainong, semua pejabat pengadilan Tianxiang telah berkumpul di sini untuk mengirim keluarga Jun. Semua anggota keluarga Dubu juga berkumpul di sini. Dubu Zonghang tua berdiri tegak, mendukung nyonya lamanya. Dubu Wudi membawa ke-7 putranya. Rengganan berat untuk berpisah tampak jelas di wajah semua orang. Sudut mata nyonya tua itu sudah ternoda dengan air mata. Di sisi lain, Li Yuran berdiri di samping Tang Yuan, satu gemuk, satu ramping, sangat kontras. Hai Chen Feng dan Song Sang berdiri di belakang Tang Yuan, melihat pintu Jun Residence dengan kengganan di wajah mereka. Keluarga Jun selesai dengan persiapan mereka. Pintu mereka perlahan terbuka. Jun Zantian, Jun Wuyi, Jun Mosie, dan sisanya perlahan keluar. Dubu Xiaoyi melompat keluar, berlari ke pelukan neneknya, menangis. Rumah. Bab 803, bersantai di Tianfa. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Setelah bertukar kata-kata perpisahan yang lama dan enggan, Dubu Zongheng yang mengakhiri itu. Berhentilah dengan sikap pelin-pelan ini. Apa gunanya? Ini tidak seperti kita akan dipisahkan dalam hidup dan mati. Jika kamu merasa ingin kembali, kembali saja. Cepat pergi. Kamu sudah kehabisan waktu. Musuh mungkin tiba kapan saja, jadi mengapa kamu masih berlarian? Petik 2. Semuanya tertawa. Jun Mosia meluruskan tubuhnya dan menghadapi semua orang. Semua orang di sini adalah teman keluarga Jun. Keluarga Jun terpaksa mundur seperti ini karena kurangnya pilihan yang lebih baik. Tetapi aku percaya bahwa suatu hari, kita akan kembali dan kembali bahkan lebih kuat. Semua orang, jika ada masalah, kamu dapat mengirimi kami surat dengan elang. Jika itu sesuai kemampuan kami, keluarga Jun pasti tidak akan menolak permintaan kamu. Petik 2. Jun Mosia menangkupkan tangannya. Semuanya, hati-hati. Semua orang membalas salam. Hati-hati, Tuan Muda Ketiga Jun. Hati-hati, Tuan Tua Jun. Jaga dirimu, Tuan Ketiga Jun. Petik 2. Jun Mosia tertawa kecil. Melihat terakhir ke Tang Yuan, dia tertawa. Berlemak, jutawan top masa depan dari benua Suan-Suan. Kamu bisa menunggu dengan cepat untuk menjadi kaya. Haha. Jun Zantian dan Jun Wuyi menangkupkan tangan mereka pada saat yang sama, mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Atas perintah Jun Mosie, semua Suan Bis sudah siap. Semua orang mendukung mereka. Long Tren merentangkan sayapnya dan terbang ke udara dengan peluit. Seperti panah, menembak ke langit seperti sambaran petir. Dengan serangkaian tangisan, ribuan Suan Bis tipe penerbangan naik ke udara dalam formasi. Di bawah perintah Jun Mosie, mereka terbang membentuk lingkaran di atas Tianxiang City sebelum tiba-tiba mengubah arah langsung ke selatan. Memicu guntur dan kilat sepanjang jalan. Semua orang menatap langit dengan termenung, menyaksikan seluruh keluarga Jun pergi. Keluarga militer ilahi ini yang telah melindungi Tianxiang selama beberapa dekade masih tertinggal pada akhirnya. Meskipun mereka mundur dengan cara yang begitu agung yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah. Di langit, Dubu Xiaoyi penuh dengan air mata, menangis sampai dia jatuh pingsan di pelukan Dong Fang Wenxin. Guntur akhirnya menghilang.
Tidak ada jejak keluarga Jun di langit. Sinar terang bidikan sinar matahari dari timur. Kaisar Yang Wenong segera mengeluarkan dekret kerajaan pada saat dia kembali ke istana. Tempat tinggal keluarga Jun sekarang akan diubah menjadi tempat tinggal militer dewa, dan tidak seorang pun akan diizinkan untuk masuk tanpa izin. Tidak ada yang diizinkan untuk memindahkan apapun di dalam. Dan dia bahkan menempatkan seseorang untuk membersihkan dan merawatnya. Tidak peduli kapan atau berapa lama, mereka harus menjaganya tetap bersih dan rapi. Kemudian, dia mengatur area lain untuk membangun kuburan militer Tianxiang untuk Jenderal Putih, Jun Wuhui, Jun Wumeng, Komandan Pertempuran Berdarah Besi, dan sisanya. Untuk membangun patung dan tablet leluhur untuk disembah oleh semua Tianxiang. Makam pasangan yang penuh kasih sayang akan dijadikan tempat terlarang, dan tidak ada yang diizinkan pergi dan merusaknya. Pelanggar akan membuat seluruh keluarga mereka dieksekusi. Selain dari ini, ada banyak aturan baru yang ditetapkan, dan sebagian besar dari mereka pada dasarnya terkait dengan keluarga Jun. Meskipun keluarga Jun terpaksa mundur, kehormatan dan cinta yang mereka terima di Tianxiang sangat ekstrim. Ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah. Di hutan Tianfa, beruang besar dan yang lainnya tidak pernah berhenti dalam pekerjaan mereka. Mereka telah membuat kemajuan yang signifikan, dan hampir selesai setengah jalan. Kelompok Swan Beast yang tidak kekurangan kekuatan mereka jelas tidak teliti, tapi mereka pasti cepat. Ini menyelamatkan Jun Moxie pekerjaan yang luar biasa. Sementara semua orang sedang melakukan tur hutan Tianfa dengan rasa ingin tahu pada saat kedatangan, Tuan Muda Jun memulai karirnya sebagai buruh. Itu tidak bisa membantu, kekuatan buminya terlalu nyaman untuk tujuan konstruksi. Dalam satu hari, Tuan Muda Jun mengosongkan bagian dalam seluruh gunung kecil dan menciptakan sebuah istana besar yang penuh dengan rumah-rumah yang indah dan megah dari situ. Mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya yang ia rampas dari istana Nine Nether First Master muda akhirnya bisa digunakan. Pertama, jalan itu sangat lebar sehingga bisa menampung 10 gerbong kuda yang diatur berdampingan. Pilar batu raksasa dengan naga dan burung phoenix terukir di atasnya berjajar di jalan, mendukung seluruh infrastruktur. Mata naga dan phoenix semuanya mutiara malam. Ada banyak jalan kecil lain di sisi jalan utama ini. Meskipun jalan-jalan kecil, mereka masih relatif lebar. Di ujung salah satu jalan yang lebih kecil adalah aula yang sangat besar. Semua perabot yang diperlukan ada di dalam. Di sisi aula ada beberapa kamar kecil lainnya. Sepertinya Jun Moxie bertekad untuk tidak membiarkan desain 9 Nether First yang Master memonopoli pusat perhatian. Tetapi sekarang, meskipun dia memiliki istana agungnya, pintunya menjadi sakit kepala terhebat bagi Tuan Muda Jun. Dia tidak memiliki keterampilan mekanisme yang luar biasa seperti Tuan Muda pertama 9 Nether. Dia menderita sakit kepala karena berpikir untuk waktu yang lama. Tuan Muda Jun akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode tradisional kuno, pintu kayu dengan baut. Buat 2 lubang di dinding batu, lalu ikat kusen pintu sebelum memasang pintu kayunya. Ini juga metode paling sederhana. Meskipun itu adalah metode yang paling sederhana, itu masih banyak pekerjaan, bahkan untuk Tuan Muda Juni yang baik. Tuan Muda Jun baru menyadari di tengah jalan bahwa semua pekerjaan ini dapat dilakukan oleh orang lain. Dan dengan demikian, dari pekerja, Tuan Muda Jun menjadi pengawas. Di satu sisi, ia dibebaskan. Keluarga Jun Wui menempati aula perumahan. Tuan Tua Jun menempati satu kamar sendirian. Dongfang Wenxin dan gadis-gadis lain semuanya berbagi aula, yang terbesar. Tuan Muda Jun membangun ruang pribadi untuk dirinya sendiri. Jalan-jalan kecil yang tak terhitung jumlahnya menuju ke tempat para pelayan keluarga Jun tinggal. Tidak banyak dari mereka, karena kebanyakan dari mereka dipecat. Tetapi uang yang diberikan kepada salah satu dari mereka cukup untuk memastikan kehidupan yang damai dan nyaman. Bagi mereka yang mengikuti mereka, Jun Moxie tidak simpatik. Dia berkata, tidak masalah pria atau wanita, selama kamu memiliki pasangan, beritahu aku dan aku akan menyiapkan penginapan lain untuk kamu. Jika ada yang tidak terbiasa tinggal di sini, mereka bisa membawanya kapan saja. Keluarga Jun akan mengirim mereka keluar dari Tianfa dengan uang untuk menetap dan mencari penghidupan di tempat lain. Semuanya akhirnya mulai tenang setelah setengah bulan. Big Bear memandang keluarga Jun yang mulai sibuk. Kemudian, dia melihat istana indah yang diciptakan Jun Moxie. Setelah kembali ke sarangnya sendiri, tiba-tiba dia merasa tidak senang dengan apa yang dia lihat. Itu yang kamu sebut rumah. Ini, apa ini? Perbedaan itu terlalu besar, meskipun dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, karena tidak ada yang bisa dibandingkan di masa lalu, tapi sekarang. Jika keluarga Jun tinggal di rumah, maka yang kita tinggali adalah gubuk. Bahkan para pelayan keluarga Jun tinggal di kamar yang lebih baik dari kita. Ini terlalu banyak. Kami adalah Raja Binatang Tianfa yang luar biasa. Ini terlalu memalukan. Semua Raja Bis hanya bisa mengeluarkan air mata diam-diam dalam iri setelah tur kediaman baru keluarga Jun. Setelah menekan keluhan mereka selama 2 hari, mereka akhirnya membawanya. Gagap, mereka bertanya, kakak ipar, kami semua adalah orang-orang kami sendiri. Apakah kamu pikir kami juga bisa tinggal di rumah seperti itu? Kami adalah saudara ipar kamu, saudara ipar kamu.
Jun Moxie memutar matanya. Melihat sekelompok saudara ipar ini, dia dibiarkan tanpa pilihan. Apalagi yang bisa dia katakan? Mereka bahkan menekankan pada terkait. Dia hanya bisa terus bekerja. Pada saat 7 saudara ipar dan 1 saudara ipar dengan gembira pindah ke rumah baru mereka, Tuan Muda Jun sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. 8 Biskings tidak lagi memiliki saudara ipar di mata mereka setelah mendapatkan rumah baru mereka. Siapakah ipar laki-laki? Kita perlu menikmati rumah baru kita. Tampaknya masih ada lautan saudara ipar yang menatapnya penuh harap. Tuan Muda Jun menyatakan dengan lemah, mulai hari ini dan seterusnya, seseorang hanya bisa mendapatkan perawatan seperti ini setelah mencapai tingkat-tingkat yang mulia. Big Bear dan yang lainnya adalah satu-satunya pengecualian untuk kali ini, dan sama sekali tidak ada yang kedua kali. Venerable tingkat pertama. Bahkan 8 Raja Binatang tidak mencapai level ini. Meskipun kekuatan fisik mereka telah melampaui itu, tetapi dalam hal keterampilan yang sebenarnya, mereka masih jauh dari itu. Di antara semua raja, hanya Big Bear dan Long Crane yang dekat dengan tingkat itu. The Beast Kings melotot sampai mata mereka memerah. Mereka melihat rumah-rumah baru Big Bear dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan iri hati dan kecemburuan. Mereka akan merebutnya dan menjadikannya milik mereka sendiri jika mereka bisa. Untuk mendapatkan rumah baru seperti ini, satu kalimat tunggal dari Tuan Muda Jun memicu kegemaran untuk berlatih di hutan Tianfa. Itu bertahan tanpa putus. Jika mencapai tingkat yang mulia adalah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan tekad, mungkin Tuan Muda Jun harus menghabiskan sisa hidupnya untuk misi yang sulit ini membangun rumah. Meskipun ia telah sementara waktu membelokkan banyak saudara ipar, Jun Moxie masih sangat sibuk. Pertama, dia menggunakan kekuatan kayu untuk membebaskan seluruh bidang tanah senilai 1000 bidang tanah. Kemudian, dia menggunakan kekuatan bumi untuk meratakan seluruh tempat untuk menggunakannya sebagai basis untuk menanam tanaman. Kami sudah pindah ke sini, kita tidak mungkin pergi tanpa makanan, bukan? Meskipun kita dapat membeli persediaan makanan, tetapi tampaknya sedikit boros dibandingkan dengan menumbuhkannya sendiri. Tetapi memiliki tanah dan tanah tidak cukup untuk bercocok tanam. Bagaimana kamu bisa membuat tanaman tumbuh tanpa air dan irigasi? Dengan bantuan kekuatan air dan kekuatan bumi, beberapa sumur dalam diciptakan. Di dekat ladang, dengan mata air yang diambil dari tempat lain, sebuah kolam kecil seperti danau juga dibuat. Maka dengan ini, sebagian besar masalah diselesaikan. Selama Tuan Muda Jun sibuk bekerja, tetangga mereka datang berkunjung. Di Tiannan, di bawah komisi kaisar yang baru, Jenderal Wan mengirim banyak barang kebutuhan dan perlengkapan rumah tangga, menumpuk semuanya di luar hutan Tianfa. Jumlah barang-barang itu cukup untuk membentuk gunung. Dengan lambaian tangan Jun Moxie, semua Swan Beast tingkat 9 harus bekerja sebagai penggerak sementara, memindahkan semuanya kembali dalam satu perjalanan. Tapi efek samping dari ini adalah, jumlah Swan Beast tingkat 9 yang dikerahkan sudah cukup untuk menakuti Jenderal Wan dari akalnya. Tuan Muda Jun benar-benar asyik dengan konstruksinya. Dia mengubah area terdekat Jun Residence yang baru menjadi taman berskala besar. Ada makanan dan segala macam fasilitas hiburan. Dia bahkan menyiapkan beberapa kursi untuk memancing di sisi danau kecil itu untuk kakek dan sisanya untuk digunakan untuk tujuan santai. Tuan Muda Jun benar-benar mengalami kesulitan selama periode waktu ini. Pada siang hari, ia bekerja dengan susah payah. Pada malam hari, ia mempelajari formasi taktis yang berbeda. Akhirnya, pada akhir hampir 1 bulan, dia berhasil membentuk formasi 5 elemen surgawi. Tuan Muda Jun menempatkan formasi ini di luar rumah keluarga Jun yang baru. Pada hari diaktifkan, seluruh pegunungan diselimuti kabut putih tebal secara instan, membuat semua binatang Swan Tianfa takjub. Big Bear memutuskan untuk mengujinya, melenggang masuk. Hanya beberapa suara gemuruh terdengar, kemudian Big Bear terbang keluar dengan bau kaki beruang yang terbakar. Seluruh wajahnya ditutupi tanah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Terima kasih Tuhan Tianfa Beast Kings memiliki pertahanan yang mengesankan, jika tidak dia akan berubah menjadi beruang panggang. Bab 804, Orde Baru Tianfa. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tuan Muda Jun masih berdiri di formasi, mengernyitkan alisnya, berpikir apakah dia melewatkan sesuatu. Tetapi dia tidak mengharapkan formasi yang baru dibentuk untuk memiliki penyusup secepat ini, jadi dia segera bergegas untuk menghentikan mereka. Tapi itu masih terlambat, dan Raja Beast sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Jika bukan karena pertahanan yang luar biasa dari Raja Beast, dan Jun Moxie menghentikannya tepat waktu, Raja Beruang ini mungkin menjadi Tianfa Beast King pertama yang dipanggang hidup-hidup oleh guntur surgawi. Dari luar, itu tampak seperti lautan kabut tebal dan tebal, putih, dan tentu saja, tidak ada yang bisa dilihat. Tapi di dalamnya ada pemandangan yang sama sekali berbeda, langit biru tanpa awan. Adapun 3 sisi lainnya, mereka langsung disegel oleh Jun Moxie dengan formasi lain. Dengan kekuatan lingkungan luar hutan Tianfa, itu bisa dikatakan dibentengi dengan baik dan benar-benar aman. Setelah pemukiman kurang lebih selesai, atas perintah Jun Moxie, tim penghancur surgawi dan tim Spirit Devourer keluar dari Tianfa dan menuju ke alamat lama mereka di Suehun Manor dan mendirikan kemah di sana. Inilah basis pertama ekspansi Jun Moxie.
Aturan Raja Jahat akan dimulai dari sini. Sekali lagi, Jun Moxie mengaktifkan kekuatan kayu dan secara paksa menghubungkan vegetasi di pegunungan ini dengan yang ada di hutan Tianfa dan menjadikannya basis rahasia sendiri. Di malam yang sunyi, pohon-pohon raksasa tumbuh. Saat fajar, barisan pegunungan asli sudah berubah menjadi hutan belantara. Memakan ribuan hektar punggungan gunung semalam. Jangan pernah terpisah dari Tianfa Forest. Solitary Falcon, Feng Juanyun, dan Bai Luoyun dijadikan pemimpin di tempat ini. Tentu, Jun Moxie membentuk formasi misterius untuk menyembunyikan tempat ini dari luar. Pada titik ini, semua pengaturan telah sementara diselesaikan. Akhirnya ada kepastian yang cukup besar tentang masalah perlindungan mereka sendiri. Jun Moxie akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan sulit untuk memindahkan rumah dan mengubah lokasi. Ketika dia kembali ke hutan Tianfa, dia tepat waktu untuk melihat Long Tren terbang dalam kemarahan yang mengerikan. Ternyata setelah Raja Derek memiliki istana kekaisaran sendiri, ia menganggapnya sebagai harta karun sendiri. Setiap hari, dia akan dengan senang hati memeriksa tempat itu, memperlakukannya sebagai jalan kaki. Tetapi karena amarahnya yang besar, ia menemukan pada hari ini bahwa ada binatang buas kecil yang berani buang air besar tepat di luar kediaman Raja Derek. Raja Derek langsung marah. Gua aslinya adalah sarang belaka, jadi kadang-kadang, ia juga melakukan hal yang sama. Itu bukan sesuatu yang membuat malu, semua orang berkulit sangat tebal, dan di mana saja bisa menjadi toilet. Tapi sekarang dia telah tinggal di istana yang indah dan indah ini. Bagaimana perilaku kasar seperti itu bisa bertahan? Jadi Kren King meniup bagian atasnya, dan semua Swan Beast gemetar ketakutan. Mereka semua merangkak di tanah ketika mereka mengalami kemarahan King Kren yang marah. Cara Tuan Muda Jun melihatnya, ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Mereka harus didisiplinkan. Dengan demikian, setelah membicarakan semuanya dengan semua Raja Binatang, mereka menerapkan keputusan baru. Ribuan toilet raksasa tumbuh dengan cepat di hutan Tianfa. 8 Beast Kings akan bergantian bertugas, berganti shift setiap bulan untuk membiarkan binatang buas di bawah mereka bertugas membuang bahan limbah, membuang semuanya ke lembah kosong lain yang memiliki ribuan tebing. Zhang tinggi, tentu saja, mereka akan menggunakan gerobak dorong yang disampaikan oleh Jenderal Wan dari kota Tianan. Jadi semua Swan Beast sedang sial. Selama 10.000 tahun, sejak kapan Swan Beast begitu pantas ketika mereka buang air besar? Perubahan mendadak ini hampir memicu pemberontakan dari sisa binatang Swan. Tapi karena Beast Kings peringkat atas sudah tinggal di villa kelas atas, mereka menganggap perilaku anggun semacam ini sebagai fakta. Mereka bahkan berpikir bahwa itu adalah kejahatan keji bagi Swan Beast untuk buang air besar dan buang air kecil di tempat yang mereka sukai. Sampai-sampai Eagle King bahkan mengambil inisiatif untuk membentuk tim penegak hukum, dengan hampir 3.000 Swan Beast tingkat tinggi mengambil giliran untuk berpatroli di seluruh hutan Tianfa siang dan malam. Jika ada contoh perilaku keji buang air besar atau buang air kecil tanpa hukum, mereka akan segera dihukum oleh hukum. Pelanggar akan menyegel Swan King mereka dan menjalani putaran pemukulan yang kejam, lalu dikurung di penjara. Jika suatu daerah atau daerah tertentu ditemukan memiliki jejak kotoran, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapa pelakunya, maka semua binatang Swan di daerah itu akan melayani hukuman bersama. Dan untuk waktu yang lama di Tianfa Forest, ratapan dan lolongan bisa terdengar. Semua binatang Swan merengek tanpa henti. Jun Moxie tidak pernah berpikir untuk mengubah hukum alam rimba di hutan Tianfa. Hanya dalam kompetisi yang kejam, tekanan untuk bertahan hidup, Tianfa akan menjadi kuat. Jika tidak, maka itu hanya kebun binatang skala besar. Tetapi setelah banyak diskusi antara Raja Kren dan Raja Beruang, diputuskan, bahkan jika ada pertempuran di antara mereka, setelah pertempuran, mereka harus membersihkan medan perang. Kalau tidak, mereka akan dihukum berat. Dengan kata lain, kamu bisa makan daging, tetapi setelah mengonsumsi daging, kamu harus membersihkan tulang. Selanjutnya, di bawah provokasi Tuan Muda Jun, semua binatang Swan di hutan Tianfa akan terlibat dalam kompetisi yang panjang dan berlarut-larut. Dengan kata lain, setahun sekali, semua spesies yang berbeda akan bersaing. Tidak ada kematian yang diizinkan, tetapi spesies yang datang terakhir akan bertugas membersihkan toilet spesies yang datang pertama kali selama 1 tahun penuh. Siapa yang mau melakukan pekerjaan bau dan bau semacam itu selama setahun penuh? Dan dengan demikian, kegemaran pelatihan di Tianfa mengalami lonjakan baru. Suasana positif semacam ini membuat berbagai Raja Beast menyeringai dari telinga ke telinga. Sedikit lebih dari sebulan telah berlalu saat semua orang di keluarga Jun memasuki hidup mereka di jalur yang benar. Semua orang di keluarga Jun juga perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan di kediaman baru mereka. Tuan Tua Jun pergi memancing setiap hari di danau baru yang dibuat Jun Moxie, dipersenjatai dengan bangku kecil dan pancing. Jika dia bosan, dia akan melakukan sedikit pelatihan. Tuan Tua Jun menjalani kehidupan yang sangat puas. Semua frustrasi sebelumnya tentang meninggalkan rumahnya telah sedikit banyak menghilang. Dengan semua iritasi yang hilang, secara alami, pikiran juga akan menjadi lebih terbuka.
Selain menjadi lebih jelas, kultivasinya sendiri juga telah membuat kemajuan yang signifikan. Selama periode waktu ini, Tuan Tua Jun tidak kekurangan obat yang baik yang diberikan oleh Jun Mosie. Tetapi lelaki tua itu memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang negara, keluarga, orang lain, dan dirinya sendiri. Dengan begitu banyak kekhawatiran di benaknya, bahkan dengan 10.000 obat ajaib, akan sulit baginya untuk memiliki efek yang signifikan. Sekarang setelah dia melepaskan dan membereskan semua masalah ini, pikirannya jernih, dan semua efek obat yang menumpuk di tubuhnya akhirnya perlahan mulai berpengaruh. Dengan demikian, tingkat kultivasinya juga secara alami membuat kemajuan yang signifikan. Saat ini, dia sudah mencapai ranah pemimpin tertinggi. Tuan Muda Jun tidak terlalu menekankan kemampuan bertarung Tuan Tua Juni. Bahkan jika ada pertempuran di masa depan, dia tidak akan membiarkan Tuan Tua Jun terlibat. Tetapi meningkatkan dalam kultivasinya memiliki manfaat lain, itu bisa memperpanjang umur seseorang. Di masa lalu, Tuan Tua Jun menghabiskan separuh hidupnya untuk ekspedisi militer, dan tekanan pada tubuhnya bukan masalah kecil. Meskipun Jun Mosia mencoba merawat kesehatan kakeknya, hanya ada banyak yang bisa dia lakukan. Meskipun efeknya jelas, tidak mungkin mengembalikan Tuan Tua Jun kembali ke kondisi kesehatannya yang semula murni. Tetapi perbaikan Tuan Tua Jun dalam kultivasi telah menyebabkan peningkatan umur panjang dan menyelamatkan Tuan Muda Jun banyak kekhawatiran. Dengan budidaya Tuan Tua Jun saat ini, hidup selama 100 atau 200 tahun lagi bukan masalah. Adapun Jun Wuyi dan Han Yan Yao, mereka tidak menjalani kehidupan yang manis dan bahagia. Tuan Muda Jun membayangkan mereka untuk hidup. Bagaimanapun, pasangan suami istri ini memiliki rasa tanggung jawab yang terlalu kuat. Setiap hari, mereka menghitung berapa anak yatim yang dikirim ke alamat lama Suehon Manor, dan bagaimana mereka hidup. Terutama Han Yan Yao, yang selalu memiliki anak-anak ini di benaknya. Setelah mengadopsi begitu banyak anak, dalam beberapa hari, ia dapat secara akurat memanggil setiap nama mereka dan mengingat sebagian besar ulang tahun anak-anak. Dia bahkan mengkonsolidasikan dan mencatatnya. Dedikasi semacam ini sudah cukup untuk membuat orang kagum. Han Yan Yao memiliki tujuan, yang juga merupakan harapan terbesarnya, jika anak-anak ini benar-benar dapat menyetujuinya dan menganggapnya sebagai ibu mereka sendiri atau merasakan kedekatan semacam itu, baru kemudian, ia dapat merasa lebih baik di hatinya. Juga, ketika merawat anak-anak ini, Han Yan Yao sering merasa hatinya dalam kondisi yang sangat alami, nyaman, dan damai. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kotor anak-anak ini ketika mereka dikirim, dia tidak pernah membenci mereka. Karena dia memiliki perusahaan Jun Wuyi, tidak ada dari mereka yang merasa kesepian atau merasa membosankan, melakukan pekerjaan yang hebat. Ada juga sesuatu yang membuat Tuan Muda Jun sangat bersyukur. Kesedihan yang tersembunyi di kedalaman mata Jun Wuyi akhirnya menghilang. Posturnya yang awalnya tegak tampak lebih lurus, dan tatapan dingin pada wajah cantik Han Yan Yao telah sepenuhnya menghilang. Itu meremehkan untuk mengatakan bahwa wajahnya bersinar. Seperti kata pepatah, keindahan seorang wanita dipelihara oleh suaminya. Sedangkan untuk istana terbesar yang dihuni oleh Dong Fang Wenxin dan para wanita lainnya, suara mahjong, yang diintervensi oleh Tuan Muda Jun, dan ubin yang dicampur bersama bisa terdengar dari dalam. Sejak diperkenalkan, para wanita menjadi sangat asyik bermain. Mereka akan berkumpul untuk ronde saat mereka memiliki waktu luang, dan kadang-kadang, bahkan Raja Ular akan menyelinap pergi. Guan Qinghan, Xiao Yi Dugu, Han Yan Meng, Putri Ling Meng, Dong Fang Wenxin, dan Raja Ular, 6 orang ini menjadi teman mahjong yang paling setia. Yang paling mahir dalam hal ini adalah Dugu Xiaoyi. Gadis ini memiliki pemahaman yang sangat baik tentang permainan, dan dia bahkan bisa bermain dengan mata tertutup. Sama sekali tidak ada kesalahan ketika tangan gioknya menyentuh ubin. Dia dianggap sebagai dewa ubin dan kemudian ditolak oleh semua orang. Kamu bilang akan menutup mata, jadi tutup saja. Tetapi untuk tetap beruntung, semua orang ingin menang dalam hal bermain mahjong, siapa yang bisa menerimanya jika mereka terus kalah tanpa satu putaran kemenangan. Kesehatan Princess Ling Meng membuat pemulihan yang baik, dan suasana hatinya juga lebih ceria. Dengan ditemani seorang teman dekat seperti Dugu Xiaoyi, kulitnya secara alami menjadi lebih baik ketika hari-hari berlalu. Dong Fang Wenxin memandangi semua gadis cantik dan cantik ini, sudah menganggap mereka semua sebagai wanita putranya dan menantu perempuannya sendiri. Dengan orang-orang yang terus diingatnya dan disayanginya, tentu saja, dia tidak lagi muram seperti sebelumnya. Selama waktu ini, selain melakukan konstruksi, Tuan Muda Jun juga memiliki tugas yang mengharuskan banyak bergerak. Setiap hari, sejumlah besar bahan obat dikirim ke pintu depan Jun Mosie oleh Beast Kings. Entah itu beracun, tidak beracun, langka, atau biasa. Mereka semua dibawa ke sini. Jun Mosie menyambut setiap orang dari mereka. Beberapa yang lebih langka langsung dipindahkan ke pagoda Hongjun, dan sisa ramuan obat yang lebih umum ditanam kembali di kebun obat yang telah ia dirikan. Meskipun dia telah memperoleh koleksi berharga 9 meter First Young Master yang berharga 10.000 tahun, sangat disayangkan bahwa ramuan obat itu terlalu berharga, dan usia serta efek obatnya terlalu kuat untuk digunakan. Mereka tergoda untuk melihatnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menggunakannya. Menggunakan mereka pada tingkat ini akan benar-benar menyia-nyiakan mereka.
Sedangkan yang diproduksi secara lokal dari Tianfa ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Bab 805. Meramupil, kesadaran lengkap Sueyan. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Berbicara tentang Beast Kings yang mengantarkan obat-obatan, contoh yang paling mengesankan adalah hari Jun Mosie membuka pintu untuk melihat Earthtracker berlari membawa benda besar. Tingginya beberapa kaki, dan akarnya berayun di udara. Ada benjolan yang tampak seperti 1000 pound di bagian atas. Jun Mosie tidak bisa membantu tetapi terkejut melihat. Benda raksasa itu sebenarnya adalah simpul Cina raksasa satu itu beberapa puluh ribu tahun. Ternyata ketika Raja Harimau sedang bertugas, dia menemukan bahwa ada pohon anggur di gunung ini yang terlihat mirip dengan jenis ramuan obat yang telah dijelaskan oleh saudara ipar. Dengan demikian, ia mengerahkan beberapa ratus Swan Beast tingkat 9 untuk mencukur seluruh gunung untuk menggali seluruh hal ini dengan sempurna. Kemudian, dia datang dengan penuh semangat untuk menawarkan harta ini. Ini adalah Earthtracker setelah terobosannya, jika tidak, rata-rata orang benar-benar tidak mampu mengangkat sesuatu yang seberat ini, sebuah notwit super raksasa yang harganya ribuan pound. Dikatakan bahwa ramuan obat seperti notwit Cina sangat berbeda dari jenis ramuan obat lainnya. Sebagian besar obat-obatan lain, tidak peduli betapa berharganya atau langka, akan berubah menjadi abu saat mencapai usia puluhan ribu tahun, mengembalikan ki spiritual kembali ke surga dan bumi. Hanya notwit Tiongkok yang tidak dibatasi oleh batasan ini, tidak peduli berapa usianya. Tetapi justru karena keunikan inilah yang ditemukan oleh notwit Cina Earthtracker juga sangat jarang. Bahkan tumpukan obat langka yang langka dari 9 Netherverse yang Master tidak memilikinya. Tanpa penundaan, Jun Mosie segera memasukkan benda besar ini ke pagoda Hongjun, seolah-olah dia baru saja mendapatkan harta yang paling berharga. Secara alami, semua Beast Kings memiliki pola pikir yang sama mengapa mereka bekerja begitu keras. Kakak ipar, kamu harus bergegas dan meramupil. Kita semua menunggu untuk meningkatkan kekuatan kita. Dengan kekuatan yang lebih besar, maka kita bisa pergi dan benar-benar memukuli sampah sial dari tanah suci. Untuk membalas dendam untuk kakak. Jun Mosie memiliki 1001 hal yang harus dilakukan, tetapi setelah akhirnya menyiapkan semua formasi di tempatnya, dia segera memasukkan tugas meramupil ke dalam jadwalnya. Kekuatan memang yang paling penting. Hutan Tianfa tidak diragukan lagi sangat kuat, dan binatang Xuan juga sangat bersatu. Seluruh hutan setara dengan sepotong besi, dan para orang suci tidak akan berani masuk dengan gegabah. Namun, bahkan jika mereka tidak berani datang dengan ceroboh, itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar tidak berani masuk. Selalu ada risiko kecelakaan. Untuk memberikan salah satu contoh paling sederhana, 3 tanah suci di luar Tianfa mengumpulkan sekelompok ahli terkuat mereka dan bergabung untuk menyerang. Selama mereka tidak terburu-buru dan tahu kapan harus berhenti, mereka pasti akan dapat mencapai hasil pertempuran yang relatif besar. Selain masalah eksternal, ada juga kekhawatiran internal. Jun Mosie tidak akan lupa bahwa ada kekuatan yang sangat kuat yang disegel dalam kabut di dalam hutan Tianfa, Tuan Muda 19-an Neter ke-14. Ketika datang ke Tuan Muda 19 Neter ke-14, Jun Mosie kadang-kadang akan berpikir bahwa jika tidak ada orang gila di dunia, itu akan menjadi sedikit terlalu damai. Selanjutnya, orang-orang dari Misty Illusory Manor juga bisa masuk ke Tianfa. Benteng yang sangat aman tidak sepenuhnya aman. Ini adalah pengetahuan yang perlu dipahami. Bahkan jika tidak jelas apakah mereka adalah musuh, Jun Mosie masih bertekad untuk tetap waspada. Jika itu bukan seseorang yang benar-benar bisa ia akui, Jun Mosie tidak akan pernah lengah. Selama 2 malam berturut-turut, Jun Mosie menciptakan sejumlah besar pil Vitality Linkage, pil kongregasi vitalitas, dan pil vitalitas surgawi dalam batch, tidak kurang dari 2000 dari setiap jenis. Sejak metamorfosis bagian dalam meridiannya menjadi energi roh ungu, Tuan Muda Jun telah sangat meningkatkan efisiensinya dalam meramu pil. Awalnya ketika memproduksi 3 pil hebat ini, ia paling banyak bisa membuat beberapa tungku dalam 1 malam, dan kadang-kadang, ada kemungkinan gagal. Tapi sekarang, dia bisa menghasilkan 3 hingga 4 tungku dalam 2 jam. Dan tingkat keberhasilannya telah meningkat secara signifikan. Awalnya, dia hanya bisa menghasilkan 10 pil dari 1 tungku, sekarang, dia bisa menghasilkan setidaknya 50. Dan pil yang tidak berguna. Tidak ada yang seperti itu. Ini membiarkan Jun Mosie benar-benar merasakan manfaat dari ki spiritual ungu ini. Tidak hanya melampaui ki spiritual putih asli beberapa kali dalam ketangguhannya, kompatibilitasnya dengan The Flame of Primal Chaos dan Furnace of Good Fortune juga sempurna. Seolah-olah ketiganya dimaksudkan untuk menjadi keluarga tunggal. Jun Moxie samar-samar merasakan bahwa tebakannya harus sangat dekat dengan kebenaran. Jun Mosie tidak tahu bahwa tebakannya tidak mendekati kebenaran, tetapi itu benar-benar kebenaran. Flame of Primal Chaos dan Furnace of Good Fortune adalah benda yang terbuat dari Purple Ki sebelum kekacauan primal. Berlangsung sepanjang waktu. Ki ungu yang baru lahir di meridiannya adalah asal-usul Flame of Primal Chaos dan tungku keberuntungan, Primal Chaos Purple Ki. Jika kamu masih mengalami kecelakaan saat menggunakan Primal Chaos Purple Ki untuk mengaktifkan Flame of Primal Chaos dan Furnace of Good Fortune, terutama jika kamu dapat membuat obat-obatan berkualitas rendah dari itu.
Kemudian Panbu yang hebat dua yang telah berpisah langit dan bumi perlu pergi dan bunuh diri. Tetapi sekali lagi, Primal Chaos Purple Ki Jun Mosia saat ini masih terlalu lemah, sehingga masih tidak mampu mendukung alkimia tanpa akhir untuk waktu yang lama. Pada saat itu menjadi sangat kuat, maka itu akan benar-benar menjadi mengesankan. Namun, bahkan jika jumlah total spiritual Ki tidak cukup untuk mengimbangi, Tuan Muda Jun terlalu berdedikasi. Bahkan praktisi dan yang paling berdedikasi tidak akan seperti dia. Meraih beberapa jenis bahan obat, dia meramu pil seperti orang gila, tanpa istirahat. Seolah-olah dia belum makan satu pun makanan yang memenuhi perutnya selama 10 tahun penuh dan dia tiba-tiba berjalan ke prasmanan gratis. Jika dia tidak makan kenyang, dia menolak untuk berhenti. Yang lebih patut ditiru adalah bahwa orang ini juga didukung oleh bahan medis yang hampir tidak pernah habis. Kebanyakan orang akan berhenti meramu pil setelah membuat beberapa tungku karena kehabisan bahan baku. Tetapi orang ini sangat baik, tidak hanya dia memiliki seluruh persediaan hutan Tianfa, dia juga memiliki koleksi berharga dari Tuan Muda pertama 9 meter. Itu semua adalah harta yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, 2 hari dan malam berlalu dengan cepat. Kerja khusus Jun Mosie juga akhirnya berhenti. Meregangkan punggungnya dan mematahkan tulangnya, dia memutuskan untuk keluar untuk mencari udara segar. Dia awalnya ingin membiarkan Mei Sueyan berlatih di sampingnya saat dia meramu pil, tetapi Mei Sueyan baru saja mencapai tingkat pertama seni membuka surga-surga dan masih jauh dari mencapai standar tingkat keempat Hongjun. Pagoda, ditinggalkan tanpa pilihan, Tuan Muda Jun harus menyerah pada keputusan ini. Tapi Jun Mosie heran ketika dia melangkah keluar. Meskipun Mei Sueyan saat ini belum melakukan terobosan dalam Art of Unlocking Heaven's Fortune, tetapi dengan latihan terus-menerus dan penyerapan sejumlah besar ki spiritual, dia sudah melompat ke tingkat 7 Suan Beast. Ini membuat Tuan Muda Jun merasa tidak adil. Itu terlalu cepat. Siapa ini? Oh, tidak, itu seharusnya, binatang apa ini? Ini terlalu seperti binatang buas. Bahkan Tuan Muda ini tidak memiliki kemajuan yang begitu cepat. Bahkan belum beberapa hari ini. Tuan Muda Jun jelas telah mengabaikan hal penting. Sementara dia jelas terus berlatih dan meningkatkan dirinya sendiri, tetapi ketika dia berada di luar, ki spiritual sangat jarang. Dan waktu di luar juga jauh lebih lama daripada waktu di dalam pagoda Hongjun. Sedangkan Mei Sueyan langsung berlatih di pagoda Hongjun. Tidak peduli apakah itu makan, minum, atau tidur, dia terus-menerus diselimuti ki spiritual di pagoda Hongjun. Jika dia tidak cepat, maka itu akan benar-benar aneh. Memang benar bahwa Mei Sueyan maju dengan kecepatan seperti binatang buas, tapi Tuan Muda Jun lebih buruk daripada binatang buas. Tentu saja Mei Sueyan sangat senang melihat Jun Mosie datang ke sisinya. Jelas, dia cukup puas dengan hasil yang dia raih dengan latihannya selama periode waktu ini. Meskipun dia masih tidak bisa menerima kedekatan dengan Jun Mosie dalam bentuknya saat ini, kali ini, dia tidak sengaja menghindarinya, tetapi sebaliknya, membiarkan Jun Mosie memeluknya. Karena pelukan ini, hanya ketika dia kehilangannya, apakah dia benar-benar menyadari betapa dia menginginkan pelukan hangat ini. Dan hanya ketika dia berada di pelukannya, Mei Sueyan merasa bahwa tidak peduli apa, dia punya seseorang yang dia peluk. Bisa mengandalkan. Dia telah berjalan di jalan yang kuat dan kesepian selama bertahun-tahun. Meskipun dia berdiri di puncak dan memegang dengan kagum, dia tidak pernah merasakan perasaan memiliki. Itu selalu kesepian di atas. Tetapi meskipun itu sepi dan dingin, dia telah bertahan dan berhasil melewatinya. Pada awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, seolah-olah begitulah hidup. Dari saat dia dilahirkan, dia bekerja keras untuk menjadi kuat, untuk membuang hidupnya di medan perang untuk merebut surga. Seolah-olah itu adalah tujuan terakhirnya, nasib yang ditakdirkan untuknya. Mei Sueyan tidak merasakan apa-apa tentang itu. Dia sudah terbiasa menerima nasibnya sejak lama. Meskipun dia tidak pernah merasakan seperti apa kebahagiaan itu. Perasaan bahagia macam apa itu, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Tapi sejak kemunculan pelukan ini, dia tahu. Dia benar-benar memahaminya. Dia tahu arti hidupnya, bukan hanya Tianfa, tidak hanya perang untuk merebut surga. Ternyata di dunia ini, ada jenis benda indah lain yang bisa membuatnya menghentikan perang untuk merebut surga atau bahkan menyerahkan segalanya tanpa syarat, sesuatu yang akan dia lindungi dan hargai bahkan jika semuanya terbakar. Jadi inilah yang paling berharga dalam hidup. Hanya dengan memilikinya, hidupnya menjadi lengkap. Dia masih bisa mengorbankan dirinya dalam perang untuk merebut surga, tetapi dia masih memiliki keterikatan yang melekat. Perang untuk merebut surga, demi dunia adalah cita-cita atau cita-cita masa lalu. Itu tidak hidup, dan itu bukan tentang kehidupan. Bukan itu arti dari keberadaannya. Tanpa semua hal itu, pada saat itu, ketika dia tidak memiliki kekhawatiran lain, dia hanya ingin memiliki pasangan yang bisa diandalkan selama sisa hidupnya. Untuk menyaksikan matahari terbit bersamanya, nikmati angin malam bersamanya. Kagumi bunga-bunga di musim semi, alami badai yang guntur di musim panas, saksikan bulan di musim gugur, dan di musim dingin. Alami es dan salju, atau sembunyikan di rumah yang dibangun di salju tebal, berhibernasi. Justru karena mereka saling memiliki, salju yang paling dingin pun akan menjadi lembut dan hangat.
Saat dia kembali ke pelukan Jun Mosie, Mei Sueyan jelas bisa merasakan dirinya bergidik. Jiwanya bergetar karena kebahagiaan. Mei Sueyan dapat dengan jelas merasakan cinta dari pelukan ini dan betapa enggan berpisah darinya. Jadi dia tidak peduli lagi. Tidak peduli kekhawatiran macam apa, dia tidak peduli lagi dengan mereka. Tidak peduli bagaimana penampilan aku berubah, aku adalah Sueyannya yang paling cantik, kekasihnya yang paling cantik, orang yang paling dia cintai. Tidak masalah jika aku dalam bentuk manusia atau bentuk asli aku. Jika ini masalahnya, lalu apalagi yang harus aku pedulikan? Jun Mosie sangat senang. Di pagoda Hongjun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Mei Sueyan memiliki kesadaran yang menyeluruh dan lengkap untuk akhirnya melepaskan hal-hal. Gadis ini telah berhasil menerobos kerangka pikirannya secara signifikan dan berhasil membuka kunci di hatinya sendiri. Ini sangat menyenangkan. Dia memeluknya diam-diam, mereka berdua saling pengertian. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi kesunyian saat ini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bab 806, 3 pertanyaan untuk surga. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Setelah beberapa lama, Jun Mosie berkata dengan sangat puas, Sueyan. Tahukah kamu, sejak kamu terluka, aku mungkin terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi bagian dalam hati aku tidak pernah memiliki hari yang damai. Aku terus-menerus khawatir dan khawatir, tapi itu saja sampai pelukan hari ini. Itu benar-benar membuatku merasa nyaman. Kamu peri kecil yang membuatku sangat khawatir benar-benar menyiksaku. Petik 2. Mata besar cerah Mei Sueyan berkedip. Melihat wajah Jun Mosie, dia terus meregangkan tubuhnya dan mengubur dirinya dalam pelukannya. Dengan tenang menekan telinga kecilnya ke dadanya, menangkap detak jantung yang sudah dikenalnya itu. Babam, babam. Setiap detakan membuat dia merasa sangat bahagia dan bahagia. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu sedikit patah hati masih ingin merayu aku pada waktu ini. Aku sudah memutuskan, bahkan jika kamu pulih suatu hari nanti, kamu harus kembali ke formulir ini dari waktu ke waktu untuk aku peluk. Aku suka perasaan seperti ini terlalu banyak, aku terlalu diberkati. Tuan Muda Jun menghela nafas dengan sangat puas. Kamu masih ingin melakukan ini bahkan setelah aku pulih. Lalu bagaimana aku bisa menghadapi orang lain di luar sana? Namun, tidak buruk untuk memenuhi keinginan kamu. Tapi aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal ketika saatnya tiba. Mei Sueyan, yang berada di pelukannya mendengus, mengedipkan matanya dengan bercanda, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan Muda Jun tidak menyadari sedikit pun bahwa karena satu kalimat ini yang dia katakan hari ini, dia telah menciptakan masalah besar untuk dirinya sendiri di masa depan. Setelah mereka berdua menikah, untuk jangka waktu tertentu, setiap kali Jun Mosie hendak berhubungan intim, dia akan menyadari bahwa pada saat yang paling penting, ketika dia akan menaklukkan dan mendominasi kekasihnya yang cantik, dia tiba-tiba akan berubah menjadi putih kecil. Bisa dibayangkan. Setiap kali itu terjadi, Tuan Muda Jun akan merasa ingin menangis, tetapi air mata tidak akan datang. Sementara Jun Mosie mengoceh, tiba-tiba, Mei Sueyan, yang berada di pelukannya, menjadi benar-benar diam. Terkejut, Jun Mosie melihat ke bawah, hanya untuk melihat sepasang mata cerah Mei Sueyan yang berfokus pada tempat di luar angkasa, napasnya menjadi panjang dan terhambat. Untuk berpikir bahwa pada suatu titik di saat seperti ini, ia memasuki keadaan sementara yang serupa menuju pencerahan. Jun Mosie tidak tahu untuk tertawa atau menangis. Itu bisa bekerja seperti ini. Tidak ada pilihan lain, aku hanya akan memeluk benda kecil yang lembut ini di lengan aku dan menjadi patung untuk sementara waktu. Siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika Mei Sueyan tiba-tiba melompat dan mendarat di surga bumi Rofrein yang selalu dia latih, cakar kecilnya yang tajam bergerak cepat seperti angin, menulis dalam gaya bebas. Dengan beberapa pukulan, kaligrafi yang berani dan kursif selesai. 3 baris ditulis. Tetapi Jun Mosie dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa. Setidaknya, mereka bukan hanya kata-kata, tapi 3 jenis gerakan mendalam. Karena, dari tulisan-tulisan ini, ada niat membunuh yang sangat kuat. Tanyakan, kapan perebutan kekuasaan dan laba berhenti? Benci, kejamnya tanah suci. Harapan pertama adalah untuk orang-orang, memilah urusan duniawi. Surga dan bumi akan damai. Tanyakan, kapan gangguan dan pertempuran akan berhenti? Benci, Tianfa menangis. Harapan kedua adalah ke bumi, membersihkan semua jejak keanehan. Surga dan bumi akan bersih. Tanyakan, apakah ada akhir dari akhir zaman? Benci, dunia yang hidup berlangsung lama. Harapan ketiga adalah ke surga, sepanjang waktu, perasaan-perasaan ini akan menyertai samsara. Petik 2. Jun Mosie memandang ketiga kalimat ini dengan hati-hati dan tiba-tiba memahami maknanya. Kalimat pertama mengatakan bahwa Mei Sueyan telah benar-benar melihat melalui orang-orang seperti dari 3 tanah suci, mengungkapkan keinginannya untuk merestrukturisasi dunia. Dan itu harus menjadi langkah yang menyelimuti ruang lingkup yang agak luas. Setiap pukulan karakter mewakili posisi untuk menyerang, dan itu bisa diubah dan bervariasi dari awal hingga akhir, kekuatannya sangat mengesankan.
Kalimat kedua berbicara tentang perang untuk merebut surga. Ini bukan hanya harapan, tetapi juga resolusi untuk membersihkan semua jejak ras aneh, keinginan untuk mengembalikan dunia yang bersih dan tidak ternoda kembali ke dunia manusia. Demikian pula, ini adalah langkah. Sehubungan dengan kalimat ketiga, itu tentang perasaan terhadap apa yang tampaknya menjadi dirinya sendiri. Dan mereka adalah perasaan yang kuat dan kuat, setiap pukulan penuh dan montok, mengungkapkan resolusi yang kuat dalam aspirasi ini yang tidak akan berubah di sepanjang kehidupan yang akan datang. Berharap ke surga, sepanjang waktu, perasaan-perasaan ini akan menyertai samsara. Menggunakan keabadian samsara untuk mengungkap perasaannya yang tulus. Samsara juga mewakili langkah paling mematikan. Langkah mematikan yang sangat kuat. Langkah utama yang tak seorang pun di dunia bisa hindari. Gadis ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai tuan. Tiba-tiba mencapai pencerahan pada saat seperti ini. Dan untuk melangkah lebih jauh dengan menciptakan 3 gerakan luar biasa dari tingkat kekuatan tanpa akhir ini. Dan yang paling menarik di mata Tuan Muda Jun adalah memiliki perasaan ini menemani samsara, itu adalah langkah terkuat dan terkuat di antara ketiganya. Ini juga menjelaskan bahwa dalam hatinya, Jun Moxie adalah yang paling penting. Baik itu 3 tanah suci atau perang untuk merebut surga, keduanya tidak bisa memegang lilin padanya. Dia bangga pada dirinya sendiri. Impresif, benar-benar, mengesankan. Jun Moxie sangat tajam, secara alami dia bisa tahu dengan satu melihat kemana dan seberapa kuat ketiga gerakan itu. Tetapi kompleksitas di tengah-tengahnya juga sulit dibayangkan. Sepertinya 3 tanah suci dan tanggung jawab perang untuk merebut surga telah menindas hati Mei Sue yang sedemikian besar. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membuat gerakan mengejutkan seperti ini. Jun Moxie juga bisa melihat bahwa ketiga gerakan ini masih pada tahap awal. Tak seorang pun akan mengira bahwa itu akan ada di sini, dalam situasi seperti ini di mana hanya mereka berdua yang menyaksikannya. Setelah membebaskan diri dari belenggu mental ini, Mei Sue yang tiba-tiba tercerahkan dan menciptakan 3 gerakan yang luar biasa dan kuat yang memungkinkannya menyapu seluruh dunia. 3 pertanyaan ke surga. Jun Moxie tidak mengganggunya, sebagai gantinya, ia diam-diam meninggalkan pagoda Hongjun. Karena setelah menulis 3 baris ini, Mei Sue yang memasuki kondisi sementara lagi. Dia menatap 3 baris ini dan berpikir lama untuk waktu yang lama. Dia menyempurnakan 3 gerakan ini. Gerakan yang dia ciptakan adalah gerakan yang paling cocok untuknya. Ini masih yang pertama dan satu-satunya saat Mei Sue Yan menciptakan gerakannya sendiri selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak boleh diganggu pada saat seperti ini. Jika dia terganggu, maka semuanya akan sia-sia. Jun Moxie sangat menyadari hal ini, jadi dia memilih untuk menghilang tanpa bicara. Karena keberadaannya sendiri, bahkan jika itu hanya kejutan terkecil yang disebabkan oleh bayangannya, akan cukup untuk mempengaruhi keberhasilan penciptaan gerakan Mei Sue Yan. Bagaimana mungkin mudah untuk membuat gerakan kamu sendiri? Keterampilan Suan dari benua telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, terhitung sejak waktu 9 Netherverse yang Master pertama kali menanamkannya. Puluhan ribu tahun. Berapa banyak gerakan yang telah direvisi? Baik itu meniru binatang buas atau burung, baik meniru gunung yang keras, atau air yang deras, atau juga awan dan laut yang tak terbatas, angin, bunga, salju, dan bulan. Setiap pukulan harus melalui perbaikan yang tak terhitung jumlahnya. Apapun yang bisa digunakan kurang lebih sudah digunakan sepenuhnya. Ruang yang tersisa bagi keturunan untuk terus berinovasi tampaknya juga semakin berkurang. Jadi di atas fondasi seperti ini, untuk dapat menciptakan gerakan mereka sendiri, masing-masing dari mereka adalah Grandmaster dari generasi mereka. Orang-orang dengan bakat luar biasa. Dalam keadaan benar-benar kehilangan semua kultivasinya dan harus mulai dari awal lagi, dan bahkan mengambil jenis seni unik yang benar-benar berbeda dari yang ia kembangkan sebelumnya, Mei Sue Yan pada dasarnya telah membuang segalanya dari masa lalunya. Dan pada saat seperti ini, dia masih bisa meletakkan belenggu yang terikat di hatinya, dan dengan perasaannya sebagai dasar, dia menciptakan serangkaian gerakan yang sepenuhnya milik dirinya sendiri. Itu juga dari saat ini, bahwa meskipun hanya memiliki tingkat budidaya Suan Beast tingkat ke-7, Mei Sue Yan benar-benar memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan leluhur dari 3 tanah suci. Menciptakan gerakannya sendiri. Pada saat ini, Mei Sue Yan jatuh dalam pemikiran yang mendalam seperti ini, bahkan tidak peduli bagaimana penampilannya. Jun Moxie tidak memiliki pendapat tentang itu. Dia tidak cemburu, dia juga tidak merasa perlu bersaing. Satu-satunya yang dia rasakan adalah rasa bangga yang memenuhi seluruh hatinya. Karena seseorang dengan prestasi seperti ini adalah wanita aku. Apakah istriku? Pencerahan ini Mei Sue Yan telah berlangsung selama 3 hari penuh. Dan selama 3 hari ini, Jun Moxie tidak berani mengganggunya bahkan ketika dia mengantarkan makanan dan air. Ketika ia meramu pil, ia memasuki tingkat keempat pagoda Hongjun secara langsung dan memindahkannya dari pagoda langsung dari tingkat keempat. Di luar, itu adalah perayaan di hutan Tianfa. Karena Jun Moxie telah merilis berita bahwa semua Suan Beast level 9 yang tidak bisa makan pil sebelumnya akan mendapatkan bagian mereka kali ini.
Setiap orang dari mereka akan mendapatkan bagian mereka. Ketika berita besar ini dirilis, para Raja Bis datang berlari dengan kecepatan sangat tinggi. Tangisan keras mereka mengguncang langit, memanggil dan memanggil binatang-binatang Swan tingkat 9 dari spesies mereka sendiri. Cepat datang, ada berita bagus. Ada persediaan besar pil hebat itu dari terakhir kali. Dengan pil itu, kamu dapat maju lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi kamu. Dan ini berarti kamu mengambil langkah lebih dekat ke rumah baru kamu. Cepat dan dapatkan. Dalam sepersekian detik, dari mereka yang terbang di langit ke yang berlari di tanah, semua orang berlarian dengan tergesa-gesa. Ada suara konstan dari binatang buas konyol berukuran besar yang menabrak pohon, sebelum bangkit kembali dari tanah dan berlari. Jun Mosia memandangi lautan buas raksasa di depannya, lalu armada besar di langit yang menghalangi matahari. Dan masih ada lebih banyak terbang di atas dan suara-suara dari apa yang tampaknya menjadi tentara raksasa melindas. Mereka semua menatapnya dengan keinginan besar di mata mereka. Tuan Muda Jun tiba-tiba berkeringat dingin. Ini, ada berapa sebenarnya? Pasukan raksasa ratusan ribu Swan Beast. Bukankah Sueyan mengatakan terakhir kali bahwa tidak kurang dari 20.000 hewan Swan level 9 yang tersisa di hutan Tianfa? Bagaimana bisa begitu banyak lagi yang muncul tiba-tiba? Bahkan tidak menyebutkan yang letaknya lebih jauh, atau mereka yang belum menerima berita, siapa tahu ada berapa banyak. Saat ini, semua yang berada lebih dekat berada di minoritas. Tapi kelompok minoritas ini kelihatannya setidaknya ada 200.000 di antaranya. Sueyan, jawaban acakmu benar-benar membuatku kesulitan. Ini adalah 20.000 yang kamu bicarakan. Ada berapa puluh ribu ada? Jun Mosia tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan kata ketika dia membuat pengumuman puncak. Kata ini terlalu penting, dan itu pasti membuat perbedaan dunia. Kata-kata Mei Sueyan pada saat itu adalah, tingkat puncak 9 Swan Beast, ada sekitar 20.000 dari mereka. Tapi Tuan Muda Jun berkepala kacau dan berkata, level 9 Swan Beast. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. 20.000 puncak level 9 Swan Beast, meskipun tidak sedikit, tetapi ketika dimasukkan ke hutan Tianfa yang sangat besar, mereka tidak memiliki banyak rasio. Bahkan, itu bahkan bukan satu dari 10 juta binatang Swan. Tapi level 9, ada 100 kali lebih banyak dari jumlah ini. Jun Mosie akhirnya mengerti mengapa Mei Sueyan pernah berkata bahwa jika Tianfa ingin menghapus 3 tanah suci, atau bahkan menghapus seluruh benua, itu pasti tidak akan menjadi masalah yang sulit. Dia juga akhirnya mengetahui alasan sebenarnya mengapa tembakan besar seperti abadi seperti Saint Kings dan Saint Emperor tidak berani dengan gegabah memasuki Tianfa. Bab 807, Musim Semi Bear King. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hutan Tianfa menempati area seluas lebih dari 100 juta hektar, hampir 2/3 dari seluruh benua Swan secara horizontal dari timur ke barat. Seberapa besar wilayah seperti ini? Meskipun tidak ada banyak Big Beast Kings di sana, puncak level 9 Swan Beast jelas merupakan minoritas. Tetapi jumlah level reguler Swan Beast pasti ada dalam jutaan, atau lebih. Pasukan semacam ini, ditambah semua level 8, 7, 6 binatang buas yang jumlahnya lebih besar. Tunggu. Jun Mosie hanya merasakan gelombang pusing. Bagaimana mungkin hanya beberapa ribu orang dari 3 tanah suci yang memegang lilin dengan kekuatan yang luar biasa seperti ini? Tidak heran ketika tanah suci akhirnya memiliki semacam rasa takut yang menahan ini terhadap Tianfa. Tapi binatang Swan ini benar-benar sangat sederhana dan jujur. Untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, lebih dari cukup untuk mendominasi seluruh benua. Tetapi selama 10.000 tahun, ini tidak pernah terjadi. Pada kenyataannya, mereka tidak pernah memiliki ambisi liar semacam ini, yang benar-benar aneh. Keajaiban, mukjizat yang nyata. Jun Mosia tiba-tiba merasa sangat percaya diri. Dengan kekuatan kuat semacam ini di tanganku, siapa yang masih harus kutakuti? 3 tanah suci, cek mereka. Namun, tidak peduli seberapa meledaknya rasa percaya dirinya, atau perasaan takjub yang tak terlukiskan yang dirasakannya, dia masih perlu membereskan kekacauan ini di hadapannya. Jika setiap tingkat 9 Swan Beast benar-benar masing-masing menerima pil, kemudian Tuan Muda Jun tidak perlu melakukan hal lain sepanjang hidupnya, dia hanya bisa fokus pada meramu pil. Angka semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Melihat 8 raja binatang yang berdiri di depan barisan, Tuan Muda Jun tiba-tiba muncul dengan skema dengan memutar matanya. Berdiri di depan siap untuk mengambil keuntungan setiap saat, Big Bear dan Earthcracker tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka menusuk. Mungkinkah kita bernasib buruk lagi? Benar saja, mereka melihat Tuan Muda Jun merajut alisnya dengan sangat ragu, lalu membanting meja. Beruang besar, kerupuk bumi, apa yang kalian berdua lakukan? Bukankah aku berulang kali menjelaskan kepada kamu bahwa persyaratan minimum adalah menjadi puncak tingkat 9 Swan Beast? Mengapa semua orang berlarian? Apakah ini cara kamu menyampaikan pesan aku? Kalian berdua benar-benar tidak dapat mencapai apa-apa, tetapi dapat merusak segalanya. Petik 2.
Senyum gembira Big Bear membeku di wajahnya yang besar. Matanya melebar. Apa? Jun Mosie mengedipkan matanya, tetapi terus berteriak seolah-olah dia berada di sebelah kanan. Lihat tampang bodohmu itu. Jika kakakmu mengatakan bahwa kamu tidak bodoh, aku masih tidak akan percaya. Ini benar-benar menjengkelkan. Kamu membuat aku gila. Aku seharusnya tahu lebih baik untuk mencari kamu berdua untuk menyampaikan pesan. Sekarang kamu telah mengacaukan semuanya. Petik 2. Big Bear dengan cepat menutup mulutnya. Kakak ipar bahkan membesarkan Big Sis. Aku harus diam saja. Kalau tidak, jika dia membicarakannya selama pembicaraan bantal mereka, akankah aku selamat? Saat ini, itu hanya omelan. Jika aku tidak bisa menjelaskan diri sendiri dengan benar, setelah seluruh kejadian ini aku pasti akan terluka di mana-mana. Aku akan menanggungnya. Earthcracker mengerjapkan matanya dengan bingung. Kakak ipar, ini, sepertinya. Big Bear di sebelahnya dengan cepat mendorongnya dan berbisik, jika kamu tidak ingin terluka setelah ini tutup mulut saja. Pasangan konyol ini sudah satu set untuk waktu yang lama. Meskipun Earthcracker tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap diam seketika. Kakak beradik, kami punya obatnya sekarang. Dan banyak dari mereka, Jun Mosie mengabaikan mereka dan berteriak pada gerombolan di depannya. Seketika, sorak-sorai pecah dengan keras. Namun, meskipun aku memang meramu pil dalam jumlah besar, tapi itu masih belum cukup dibandingkan dengan jumlah kalian. Kita semua mengetahui situasi hutan Tianfa. Awalnya aku bermaksud memanggil puncak tingkat 9 Swan Beast ke depan, lagi pula, hanya mereka yang berada di bawah penghancuran, tapi aku tidak berharap Tiger King dan Bear King menyampaikan pengumuman yang salah, menyebabkan semua orang berkumpul di sini. Ini kesalahan aku. Mengapa aku memilih untuk mempercayai mereka berdua? Petik 2. Desahan kekecewaan pecah. Mereka pasti tidak mengeluh tentang penilaian Tuan Muda Jun yang buruk, tetapi karena tidak ada cukup pil untuk digunakan. Tidak apa-apa jika mereka melakukan perjalanan yang sia-sia, tetapi tempat tinggal baru itu tampak lebih jauh sekarang. Tiger King dan Bear King berbalik untuk saling memandang. Kakak ipar, saudara ipar tercinta aku, bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta-fakta seperti ini? Kapan kamu meminta kami untuk menyampaikan kata-kata kamu? Mari kita bahkan tidak mulai berbicara tentang perbedaan antara level 9 dan level puncak 9. Bagaimana kita berdua, pihak yang terlibat, tidak memiliki petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Sebagai manusia, apapun yang terjadi, kamu harus memiliki semacam hati nurani, bukan? Meskipun benar bahwa kita berdua bukan manusia di dalam tulang kita, tetapi saudara ipar, kamu adalah manusia yang solid dan teliti, kan? Bagaimana kamu bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak seperti ini? Bagaimana kamu bisa berbicara begitu membabi buta? Setelah aksi kamu, bukankah kita berdua akan menjadi sasaran cemoohan di Tianfa? Namun, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Justru karena kesalahpahaman oleh kedua raja ini, alih-alih itu memberi aku kesempatan untuk menyampaikan berita kepada semua orang di sini, untuk menyelamatkan semua orang kesulitan dari perjalanan yang panjang dan sulit di waktu berikutnya. Petik 2. Jun Mosie memindai kerumunan, dan mengumumkan, semua orang tahu bahwa efek pil sangat kuat. Ada tingkat bahaya tertentu bahkan jika mereka disempurnakan oleh aku. Mengambil secara paksa sebelum mencapai tahap puncak level 9 tidak hanya tidak akan berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan kamu, ada juga peluang besar bahwa kamu akan meledak dan mati. Tetapi jika semua orang mengambilnya setelah mencapai puncak level 9, tidak hanya tidak akan ada efek samping, juga tidak akan ada rasa sakit dalam proses peningkatan. Ini adalah perbedaan mendasar antara level. Setiap orang adalah orang yang pintar, kamu semua pasti mengerti hal ini. Jadi aku dengan ini berjanji kepada semua orang, tidak peduli apakah kamu saudara dari level 7, 8, atau 9, terus berlatih dengan hati nurani. Saat kamu mencapai puncak level 9, laporkan kepada raja kamu, lalu datang dan dapatkan pil ilahi dari aku. Terobosan bidang mengubah bentuk kamu, memicu kemajuan dan peningkatan kekuatan di tubuh kamu, menjadi benar-benar kuat. Semua orang yang mencapai puncak level 9 dapat datang dan mengambil pil dari aku. Mereka yang menerobos level 11, dengan kata lain, saudara yang berada di atas level yang mulia, akan mendapatkan penginapan pribadi yang dibangun oleh aku. Petik 2. Jun Mosie dengan sungguh-sungguh berkata, janji ini, mulai sekarang, akan tetap tidak berubah selama 10 tahun. Gelombang tangisan perayaan lainnya pecah. Tidaklah sulit bagi Swan Beast level 9 ini untuk mencoba melakukan terobosan ke level 9 puncak. Beberapa dari mereka memiliki gen yang lebih kuat, ketika tubuh mereka telah benar-benar tumbuh, mereka bahkan tidak harus melakukan latihan apapun dan mereka akan memasuki kultivasi puncak level 9 secara langsung. Tetapi bagian tentang menerobos wilayah dan mengubah bentuk mereka adalah masalah hidup dan mati. Setelah mendengar berita ini hari ini, bagaimana mungkin mereka tidak senang dan menjadi liar? Tingkat 9 Swan Beast dan Swan Beast yang telah mengubah bentuknya. Itu adalah perbedaan yang penting. Perbedaannya adalah garis pemisah yang relatif besar. Ada yang berbeda dari beberapa ratus tahun dalam hal harapan hidup mereka sendiri.
Dan juga, jika mereka mencapai tingkat yang mulia dan di atas, mereka dapat memperoleh rumah yang indah itu. Kita harus mencapainya bahkan jika itu akan menelan biaya hidup kita. Terlalu menggoda. Sekarang kita memiliki tujuan, mengapa kita tidak berlatih seperti orang gila? Aku, katakan, kakak ipar, jika 10. Dalam 10 tahun, jika kita, jangan, menerobos ke tingkat puncak, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ini tergagap oleh beruang hitam besar. Jelas, itu hanya belajar berbicara setelah mencapai level 9 baru-baru ini. Saat berbicara, mata hitamnya menatap Bear King dalam ketakutan, kecemasan, dan rasa malu. Dan suaranya benar-benar halus, sedikit seperti perempuan berbicara. Seekor beruang betina, Jun Moxie sangat terkejut. Ini adalah Suan Bis tingkat tinggi wanita pertama yang pernah dilihatnya selain Mei Sueyan dan Raja Ular, pemburu hijau. Mendengar hal ini, Jun Moxie memindai kerumunan, hanya untuk menyadari bahwa dari semua tingkat 9 Suan Bis yang hadir, hampir setengah dari mereka adalah perempuan. Lalu kemana mereka semua pergi sebelum ini? Jun Moxie tidak tahu bahwa di hutan Tianfa, terutama di bis Suan tingkat tinggi, perempuan jarang dibandingkan dengan laki-laki. Jadi, jika ada pertempuran skala besar, tidak peduli apapun, binatang betina tidak akan pernah mengambil bagian dalam pertarungan. Ini adalah tradisi Tianfa selama 10.000 tahun. Adapun Mei Sueyan dan Green Hunter, mereka adalah kelainan, sehingga mereka tidak bisa disebutkan. Jika kamu tidak mencapainya dalam 10 tahun, maka sulit dikatakan, aku tidak bisa memberikan jaminan. Ada terlalu banyak binatang Suan di Tianfa, jika aku membuat janji yang berlangsung selama 100 tahun, maka ipar ini tidak harus melakukan hal lain selama sisa hidupnya. Aku akan menghabiskannya meramu pil dan membuat rumah. Petik 2. Jun Moxie menggosok rahangnya saat dia terkekeh. Itu tidak harus dilakukan dalam 10 tahun, tetapi dia ingin menetapkan batas waktu untuk orang-orang ini. Jika durasinya terlalu singkat, mereka semua tidak akan mampu mencapainya, dan itu dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Tetapi jika durasinya terlalu lama, mereka akhirnya akan kehilangan ambisi mereka. Jadi batas waktu 10 tahun sengaja disebutkan oleh Jun Moxie, tetapi bukan karena dia takut sibuk meramu pil atau membangun rumah. Kalau saja itu mudah untuk mencapai tingkat yang mulia dan di atas. Oh, kalau begitu, aku akan bekerja keras. Aku akan pergi, bekerja keras sekarang. Beruang hitam itu memiliki bulu halus dan halus, dengan cincin bulu emas di tubuhnya. Meskipun sedikit montok, masih terlihat cukup menggemaskan. Dan kepribadiannya agak pemalu. Dia tampaknya jika tipe yang sangat malu-malu. Bear King baru saja akan menembak belati dari tatapannya, tetapi tiba-tiba dia menjadi lembut. Bersihkan tenggorokannya, dia perlahan bertanya, kamu di sana, kamu dari klan beruang hitam emas. Aku, yang mulia, beruang hitam itu terkejut, menjawab dengan gagap. Baik, dan kamu adalah beruang betina yang dekat dengan usia dewasa. Big Bear menjilat bibirnya, melingkari beruang hitam emas ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin ambigu. Ya, yang mulia. Kakakmu, beruang hitam emas kecil perempuan malang ini hanya bisa menyaksikan raja tertinggi beruang ini berlomba dengan tidak bersalah dan takut, pidatonya menjadi lebih gagap. Siapa namamu? Suara Big Bear bahkan lebih aneh, tiba-tiba menjadi sangat lembut. Dia menggunakan nada yang sangat menawan dan menanyakan pertanyaan ini. Tapi suara Big Bear selalu menjadi tipe kasar. Tiba-tiba berubah menjadi yang lembut seperti itu langsung meninggalkan Beast Kings yang lain merinding. Jun Moxie merasakan semua rambutnya berdiri karena mendengar perubahan ini. Semua binatang Suan yang telah terbentuk berdiri di beberapa baris pertama, semua membuat mata, tapi tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Aku disebut beruang. Tarian kecil, beruang hitam beruang emas tarian kecil semakin gelisah, dan kegagapannya mulai memburuk. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Beruang ini, dia benar-benar bingung dan bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan cakar beruangnya yang besar. Menari Little Dance, makhluk besar seperti itu sebenarnya memiliki nama yang elegan. Ini terlalu puitis. Ini benar-benar kasus di mana nama itu tidak mencerminkan kenyataan, bukan? Tapi Big Bear tampaknya sangat puas. Dia pikir dia memasang ekspresi ramah dan menyenangkan, tetapi dia menjadi sombong dan tiran ketika dia berkata, Siong Xiao. Nama yang bagus, mungil dan lembut, menawan dan imut. Menikahlah denganku dan jadilah istriku. Berikan anak beruang untukku. Petik 2. Bab 808, Gadis Cantik dan Bocah Cantik. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hong. Kelompok binatang Suan langsung meledak dalam kekacauan. Raungan dan pekikan terdengar di mana-mana, dan Jun Moxie sangat terpanas hingga mulut dan matanya berubah miring. Dia mundur selangkah dan langsung jatuh di pantatnya. Beruang besar ini terlalu langsung. Apa jenis istilah deskriptif itu? Dari mana dia mempelajarinya? Beruang ini yang beratnya setidaknya 700 jin sebenarnya tampak kecil dan mungil, menawan dan imut di mata Big Bear.
Ini hanya pertemuan pertama mereka, tetapi orang ini sudah melamarnya. Dan dia benar-benar melakukannya dengan sangat dominan. Menikahlah denganku, dan jadilah istriku. Melahirkan anak beruang untuk aku. Ada cara seperti itu untuk melamar. Jika seorang manusia tiba-tiba menghampiri seorang wanita yang disukainya dan berkata, menikahlah denganku, dan jadilah istriku. Melahirkan beberapa bayi kecil untukku. Bukankah dia baru saja dipukuli setengah mati dan disebut gila? Tapi Longren dan yang lainnya hanya berdiri di samping, tidak ikut campur. Tampaknya mereka sama sekali tidak menemukan kesalahan dengan adegan ini. Bagaimana itu? Apakah kamu bersedia? Big Bear bertanya dengan gugup. Aku tidak tahu. Little Dance memandang berkeliling dengan gelisah, seolah-olah dia memohon bantuan. Dia melangkah mundur dengan gugup, hampir jatuh karena tubuhnya yang canggung. Kamu tidak tahu. Itu berarti itu bukan penolakan. Tidak menolak berarti kamu menerima. Menerima berarti kamu setuju untuk menjadi istri aku. Ayo, istriku, mari kita pulang bersama saat masih pagi dan membuat beberapa beruang kecil. Big Bear tersenyum gembira dan mengulurkan cakarnya yang berbulu, ingin menariknya pergi. Mendengar ini, mata Little Dance memerah dan dia tampak seperti akan menangis. Matanya melesat terus ke arah beruang emas hitam yang lebih tua tidak jauh dari sana. Big Bear secara alami juga merasakan pandangannya. Mengulurkan tangannya, dia menunjuk. Kamu, kemarilah. Apakah kamu pemimpin suku Black Godbears? Petik 2. Beruang tua itu berjalan keluar dengan wajah penuh senyum. Lord Bear King, aku memang pemimpin beruang emas hitam, berharga besar. Aku juga ayah dari Little Dance. Oh, jadi itu mertua. Big Bear melambaikan tangannya dan berkata, aku yakin kamu tidak memiliki pendapat tentang hubungan aku dan dia kan? Seharusnya pernikahan yang terhormat, bukan? Big Bear telah mempelajari 3 kata ayah mertua melalui mengikuti Jun Mosie dalam beberapa periode terakhir. Rupanya, ayah dari istri seseorang dipanggil sebagai ayah mertua. Di depan ayah Little Dance, dia secara alami ingin memamerkan pengetahuannya. Kata-kata seperti, kecil dan mungil, menawan dan imut, hanya untuk mendapatkan bantuan dari beruang yang cantik itu. Tetapi kata-kata, ayah mertua, adalah untuk menunjukkan seberapa pengetahuannya dia, dan betapa berbedanya dia dengan beruang kasar lainnya. Ya, aku tidak punya pendapat. Tidak ada pendapat. Itu kehormatan besar. Ini benar-benar sangat mulia, terlalu mulia. Pemimpin suku beruang emas hitam Big Precious terus-menerus menganggukkan kepalanya dan berkata. Dia tidak benar-benar mengerti apa arti kata ayah mertua, tetapi menduga bahwa itu pasti semacam salam mulia. Dengan menggenggam cakarnya dengan rendah hati, dia berkata, aku tidak pantas Lord Bear King memanggilku sebagai ayah mertua kamu. Kamu adalah ayah mertuaku. Kamu adalah ayah mertua aku. Jun Mosie hampir memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Dia duduk di tanah dengan ekspresi bingung. Awalnya, dia sudah terpana agak teliti, tetapi penambahan satu kalimat itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua sensasi di tubuhnya. Apa-apaan ini semua? Itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa menjadi ayah mertuamu. Kalian orang tua benar-benar ingin mengambil keuntungan dari aku. Big Bear akan marah, tetapi dia mengendalikan dirinya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, yang memintamu menjadi ayah mertuaku. Cepat kembali dan menyiapkan mas kawin, aku menikahi putri kamu, jadi kamu harus pergi dan mulai mempersiapkan. Kita tidak bisa menikahkannya dengan buruk. Lagi pula, dia akan menjadi ratu dari suku beruang di masa depan, menjadi model keibuan dan pemimpin semua beruang. Baiklah, kirim saja 10.000 jin setiap Pinekone Wine dan Honeyed Biscuits kamu nanti. Tidak ada masalah kan? Petik 2. Big Bear berkata dengan suara nyaring. Ya, itu akan dilakukan seperti yang kamu perintahkan, Big Precious mengangguk berulang kali. Persis seperti itu, di bawah tatapan heran Jun Mosie, pertunangan pernikahan itu selesai. Jun Mosie hampir tersedak ludahnya sendiri saat dia menyaksikan adegan ini. Ini mungkin juga model keibuan dan pemimpin semua beruang. Tuhanku. Sebenarnya ada metode pengajuan pernikahan seperti itu. Ini hanya pertama kalinya mereka bertemu, dan dia dengan paksa meminta untuk menikahinya. Kemudian, dia bahkan meminta ayah mertuanya untuk membayar mahar. Tidak hanya itu, dia bahkan meminta sejumlah besar. Nada suaranya bahkan tidak sopan sedikit pun, langsung memanggil calon ayah mertuanya, hal lama. Apakah ada orang yang berbicara dengan calon ayah mertuanya seperti itu? Yang paling mengejutkan adalah, itu benar-benar berhasil. Sisi mempelai wanita membayar mas kawin besar dan bersiap untuk seluruh pernikahan. Menantu ini seperti bandit biasa yang memaksa pernikahan. Tidak. Bahkan bandit biasa akan lebih atau kurang tahu untuk mengucapkan kata-kata manis, atau setidaknya membuat beberapa janji. Orang ini bahkan tidak sebanding dengan bandit biasa. Apa yang sedang terjadi? Dunia ini terlalu gila. Tidak, dunia Swan Beast terlalu gila. Apa ini? Selamat, Raja Beruang. Harapan baik, Raja Beruang. Seruan mengaum keras terdengar saat semua hewan Swan bergabung dengan suara mereka dengan selamat.
Mereka sebenarnya sangat terbiasa dengan adegan-adegan semacam ini dan tidak merasa ada yang luar biasa. Big Bear menyeringai lebar dan melangkah maju dengan bangga saat dia memegang kaki besar Little Dance. Berjalan menuju kerumunan, dia menggenggam cakarnya dan mengembalikan sapa. Terima kasih banyak, saudara-saudara. Mulai hari ini dan seterusnya, beruang tua ini juga punya istri. Petik 2. Little Dance mengikuti di belakangnya, kepalanya menunduk malu-malu. Di belakangnya, ekor pendek gemuk pendeknya mengibas ringan. Berdasarkan ekspresinya, dia tidak tampak seperti seseorang yang dipaksa menikah. Sebaliknya, dia tampak bersinar dengan kebahagiaan. Earthquaker menyipitkan matanya dan meraung ringan karena kagum. Pada saat yang sama, matanya melesat melintasi kerumunan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, dia menghela napas dan menghampiri Jun Mosie, menggelengkan kepalanya. Sais, kakak ipar, lihat ini. Beruang itu benar-benar beruntung. Pengantin wanita barunya benar-benar tampan. Sayang sekali, mengapa tidak bisa keindahan seperti itu dilahirkan di suku harimau aku? Nada bicaranya jelas dipenuhi dengan rasa iri. Jun Mosie terkejut sekali lagi. Sempit matanya, dia menatap Earthquaker dengan sedikit tidak percaya. Beruntung, sangat tampan, cantik. Earthquaker, kamu tidak demam, kan? Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Cih, kakak ipar, kamu benar-benar. Lihat bulu hitam mengkilap itu pada cewek beruang, lihat bagaimana itu berkilau. Pola cincin bulu emas di bulunya, itu sangat indah. Dan lihat sosok itu sangat sehat. Ada ciri-cirinya juga, hidung itu sangat tajam. Keke, dan mata itu adalah mata beruang sejati, moncongnya juga sangat lebar. Keke, dan telinga-telinga di kepalanya begitu lurus dan bulat. Dan lihat pinggulnya, itu pasti yang terbaik dari yang terbaik kah, tidak akan ada masalah melahirkan sekelompok beruang kecil. Satu-satunya hal yang sedikit tidak sempurna adalah bahwa ekornya agak pendek. Tetap saja, itu belum buruk, yang utama adalah bagian belakang yang sempurna. Aku sudah lama mendengar bahwa suku beruang emas hitam menghasilkan keindahan nomor 1 Tianfa, dan sekarang setelah aku melihatnya sendiri, itu memang benar. Ada ungkapan yang aku tidak yakin bagaimana kelanjutannya. Oh, benar, itu mengetahui seseorang dengan reputasi tidak sebaik melihat dia secara langsung, dan orang yang sebenarnya jauh melampaui reputasi. Hanya melihat ini membuat aku iri. Bagaimana Big Bear begitu beruntung? Sungguh, orang-orang bodoh memiliki kekayaan konyol mereka sendiri. Drool berguling ke sisi mulut Earthquaker ketika dia berkomentar. Dari cara dia mengatakannya, jika Big Bear tidak bertindak begitu cepat, dia akan bergerak untuk memperebutkan kecantikan itu sendiri. Jun Mosie terpana untuk waktu yang lama, dan bibirnya berkedut berat. Earthquaker, kamu bajingan, apakah kamu yakin bahwa kamu berbicara dari hati? Keindahan nomor 1 Tianfa. Dia adalah kecantikan nomor 1 Tianfa. Petik 2. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Apakah mengejutkan bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 Tianfa? Kecuali kamu berpikir bahwa kakak perempuan tertua itu cantik. Dia tidak memiliki sosok apapun, dan pantatnya praktis datar. Bagaimana dia akan melahirkan anak? Ketika saatnya tiba bagi anak kamu untuk keluar, kamu akan tahu betapa sulitnya itu. Petik 2. Earthquaker memandang Tuan Muda Jun dengan cara seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyarankan dengan tulus. Kakak ipar, batuk-batuk, meskipun kita semua sangat terkesan dengan kakak tertua, dan kekuatannya benar-benar luar biasa, dan semua orang menghormatinya dari hati. Penampilannya benar-benar agak terlalu kurang. Meskipun sosok Raja Ular juga tidak terlalu baik, dia masih ular. Tidak peduli bagaimana dia mengubah wujudnya, dia tidak dapat melarikan diri dari penampilan kurus itu. Tetapi dengan kultivasi yang tinggi dari kakak tertua, mengapa dia tidak bisa membuat dirinya terlihat lebih baik? Kakak ipar, aku harus mengatakan, standar estetika kamu benar-benar sedikit unik. Kakak ipar bukan karena saudara lelaki ini ingin menentang kamu, tetapi menikahi saudara perempuan tertua aku benar-benar sangat menyia-nyiakan seorang lelaki seperti kamu. Earthquaker menggelengkan kepalanya dan mendengus dengan jengkel. Dari cara Jun Mosie mendengarnya, kata-katanya bahkan memiliki nada yang terdengar seperti produk-produk bergerak lambat yang telah disimpan selama bertahun-tahun akhirnya diambil. Hah, seorang gadis seperti Mei Sueyan sebenarnya tidak dianggap cantik. Keindahan tiada taraf dan udara yang tak tertandingi dari keanggunan dan kepelatihan. Tidak dianggap indah di hutan Tianfa. Dari apa yang coba dikatakan Earthquaker, dia bahkan adalah gadis sisa. Menikah dengan kakak tertua aku benar-benar sangat menyia-nyiakan seorang pria seperti kamu. Apakah kamu semua tahu bahwa jika kakak perempuan tertua kamu pergi karena ia mencari suami, semua orang di benua Suan-Suan akan segera membanjiri hutan Tianfa, meratakannya. Tunggu, jika bahkan seorang cantik seperti Mei Sueyan adalah seorang wanita jelek di matamu, bahkan sampai menyiratkan bahwa aku buta. Bukankah itu berarti aku jelek sampai tidak diinginkan juga? Lidah Jun Mosie benar-benar diikat untuk sesaat. Dia telah ditikam oleh pisau lembut ini begitu parah sehingga dunianya berputar, dan tangan dan wajahnya pucat. Mengetuk kepalanya ke meja, dia hampir diambang air mata. Surga, bunuh saja aku. Aku tidak ingin hidup lagi.
Aku tidak punya wajah untuk hidup lagi. Sepertinya di mata Swan Beast ini, aku sebenarnya hanya anak laki-laki yang cantik, jadi bukankah itu berarti? Tuan Muda Jun benar-benar terdiam. Sepertinya standar kecantikan hutan Tianfa benar-benar berlawanan dengan yang ada di dunia luar. Tepat pada saat ini, Big Bear menyerbu dan menatap bumi Cracker dengan ganas. Anak kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saudara perempuan tertua tidak cantik? Bagaimana saudara ipar buta? Apa artinya ini? Cracker berkedip dengan polos. Kakak keempat, aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya memberitahu kakak ipar tentang pendapat kami tentang kakak perempuan tertua, kamu juga. Big Bear langsung menamparkan cakar besar di kepala harimau itu sambil berteriak, aku berani kamu terus berbicara omong kosong. Menempatkan kepalanya lebih rendah, dia melanjutkan dengan suara rendah. Dasar idiot, apa kamu mencoba merusak kebahagiaan saudari tertua kita yang masih per-44N? Apakah kamu ingin dia meninggalkannya di rak selamanya? Jarang saudara ipar tidak keberatan dengan kakak perempuan tertua, dan mereka berdua sangat cocok. Keduanya memiliki penampilan yang sama. Tidak mudah baginya untuk menemukan kecocokan dan sekarang kamu ingin mengacaukannya. Petik 2. Cracker benar-benar terpana dengan realisasi. Kakak keempat, aku tidak bermaksud seperti itu, aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu, aku hanya. Bab 809, Masalah Menekan Urgensi. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Big Bear memukul kepalanya lagi. Kamu hanya apa? Kamu hanya sepotong batang pengaduk. Cepat dan tutup mulut untukku. Jika kamu terus menyemburkan omong kosong kamu, aku akan pastikan kamu merasa sangat mengerikan nanti. Petik 2. Raja Harimau benar-benar pingsan dan hampir menangis. Raja Beruang mengira suaranya lembut, tetapi dengan volume bicaranya yang alami, bahkan jika ia menurunkan suaranya menjadi bisikan, suaranya masih sama dengan suara orang normal. Adakah orang yang bisa disembunyikannya dari suaranya, kecuali Swan Beast yang jauh? Tidak satu kata pun terlewatkan. Ketika percakapan itu mengalir ke telinganya, Tuan Muda Jun benar-benar terkejut. Apa? Keberadaan seperti peri di hatinya sebenarnya adalah wanita yang tidak diinginkan di hutan Tianfa. Tentunya itu terlalu konyol. Big Bear berbalik dan menatap malu-malu Tuan Muda Jun ketika dia buru-buru mencoba untuk memperbaiki situasi. Berjalan dengan tingkah laku seorang pria keluarga yang terhormat, dia mengayunkan tangannya dan tersenyum. Kakak ipar, jangan percaya padanya, bahwa Raja Harimau tidak tahu apa-apa dan suka berpura-pura seolah-olah dia tahu. Sebenarnya, kakak perempuan tertua dianggap cukup cantik. Lihat, ini istriku, dan dia hanya begitu-begitu. Dia dipanggil. Petik 2. Dia tiba-tiba berbalik. Siapa namamu lagi? Tarian kecil, jawab beruang besar dengan malu-malu. Persis. Istri aku bernama Little Dance, dia hanya lumayan, pasti bukan kecantikan nomor 1 Tianfa. Kakak ipar, ini, aku adik laki-laki pertama yang menikah. Hadiah salam. Big Bear membuka pakaian besarnya cakar berbulu dan mengulurkannya seperti penagih utang menuntut pembayaran. Ambillah. Tuan Muda Jun yang tersiksa buru-buru mengeluarkan 3 pil dan menamparnya di telapak tangan Big Bear. Big Bear memandang dengan bodoh sejenak sebelum bereaksi. Kakak ipar, apakah kamu bermain dengan aku? Ini hanya bisa dimakan di tingkat Swan tingkat ke-9 puncak. Jika istri aku memakannya, dia akan meledak dan aku akan melajang lagi. Bodoh. Selama kamu mengonsumsinya dalam urutan yang benar, tidak akan ada masalah. Biarkan dia makan pil surga vitalitas pil pertama, meningkatkan kultivasinya dengan nilai 50 tahun, lalu setelah kamu membantunya mengkonsolidasikan kultivasinya, bukankah ia akan berada di puncak tingkat ke-9? Apakah akan ada masalah lagi baginya untuk mengkonsumsi 2 pil lain pada saat itu? Jun Mosia mencerahkan beruang bodoh itu. Dia benar-benar merasa agak tertekan pada saat ini. Ini benar-benar tidak terduga. Siapa yang mengira Big Bear tiba-tiba mendapatkan istri entah dari mana? Dan kecepatan ini terlalu cepat. Arti sebenarnya dari kecepatan cahaya. Bagus, bagus, bagus. Big Bear tersenyum gembira. Kakak ipar memang cerdas. Kepribadianmu benar-benar pasangan yang cocok untuk kakak perempuanku yang tertua. Melihat bahwa para Raja Bis yang lain juga telah membalikkan mata mereka dan telinga mereka meninggi, Big Bear menatap mereka dengan tajam. Apa yang kalian semua lihat? Kamu tidak dapat melarikan diri dari berbagi kamu juga. Cepat ke sini dan sapa istriku. Di mana sikap kamu sebagai pamannya? Petik 2. Hanya dalam 1 jam, orang ini benar-benar telah menyelesaikan semua hadiah pernikahan dan mas kawin. Sungguh orang yang mengesankan. Dalam waktu singkat, Jun Mosia sudah selesai membagikan pil sebelum cepat-cepat menyelinap pergi. Tidak ada pilihan selain untuk melarikan diri. Dengan banyak Swan Kores menatapnya dengan penuh semangat. Hanya suara Longkren yang tertinggal. Masalah tentang pil adalah rahasia terbesar hutan Tianfa kami. Jika bocor keluar, Tianfa tidak akan lagi memiliki hari yang damai mulai dari sekarang. Selanjutnya, itu akan melibatkan saudara perempuan tertua dan ipar laki-laki. Rahasia ini harus dijaga sekencang botol tertutup. Jika ada yang berani membocorkan sesuatu, mereka akan menjadi musuh bersama seluruh hutan Tianfa kami. Petik 2.
Jun Moxie tersenyum dan terjun ke pagoda Hongjun. Begitu dia masuk, dia melihat bola bayangan putih berlalu, mengangkat angin melolong di udara. Kadang-kadang, bayangan itu seperti angin puyuh, kadang-kadang itu seperti awan yang mengalir. Kadang-kadang, itu seperti 10.000 bunga bermekaran, dan pada saat-saat seperti kilat emas turun dari langit. Mei Sueyan sedang berlatih teknik barunya, dan Jun Moxie hanya menonton dengan tenang dari samping. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya dengan ringan. Beberapa saat kemudian, Mei Sueyan juga menemukan kehadirannya. Dengan cahaya Shou terdengar, dia melesat di bawah pohon dan terengah-engah. Jun Moxie tersenyum hangat dan berjalan mendekat. Dia menatapnya sejenak, sampai dia memalingkan kepalanya dengan malu-malu. Terkekeh ringan, dia mengingatkan dengan serius. Gerakanmu ini memang kuat, tetapi yang terbaik adalah kamu hanya berlatih secara kasar untuk saat ini, dan hanya fokus padanya secara detail setelah kamu mendapatkan kembali wujud manusiamu. Bagaimanapun, wujudmu saat ini sangat berbeda dari tubuh manusia. Jika kamu tumbuh terlalu terbiasa dengan teknik ini sementara dalam bentuk ini, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari teknik ini di masa depan. Kebiasaan menjadi alami. Apakah kamu mengerti arti kata-kata ini? Petik 2. Mei Sueyan jatuh dalam pikiran yang dalam dan tubuhnya gemetar ringan saat matanya menyala. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, mipit ringan, dan mengangguk. Kata-kata Jun Moxie sebenarnya telah berhasil menyelesaikan kebingungan terbesar Mei Sueyan untuk waktu yang lama. Mengapa teknik tingkat tinggi yang diturunkan dari senior Tianfa tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka meskipun Xuan Bis mempraktikkannya sejak usia muda? Mengapa itu sangat berbeda dari tingkat kekuatan yang dijelaskan dalam catatan kuno? Meskipun tidak sepenuhnya sia-sia, selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Jadi ini masalahnya. Inti dari mater diletakkan dalam kata-kata, berlatih sejak muda. Para senior yang mendirikan Tianfa hanya mampu menciptakan teknik mendalam mereka sendiri setelah mereka mencapai bentuk manusia. Teknik yang mereka ciptakan pada saat itu juga secara alami dibuat dengan tubuh manusia sebagai fondasinya. Itu juga yang paling efektif untuk berlatih dalam bentuk itu. Tetapi sebagai senior Tianfa, mereka tidak mungkin memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga mereka kepada orang luar. Jadi secara alami, mereka diserahkan ke hutan Tianfa. Generasi Xuan Bis kemudian tidak dalam bentuk manusia ketika mereka lahir, tetapi Xuan Bis kelas tinggi masih memiliki kualifikasi untuk melatih teknik-teknik ini sejak usia muda. Seperti itu, mereka berlatih 2 kali lebih keras sampai mereka mencapai bentuk manusia mereka. Dan kebiasaan yang terbentuk dari latihan keras mereka yang secara tidak sadar akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk menggunakan teknik ini hingga potensi terbesarnya. Binatang dan manusia adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Tetapi kebiasaan dan gaya eksekusi dari teknik yang telah mereka bentuk setelah bertahun-tahun berlatih tidak akan begitu mudah berubah. Sama seperti itu, semuanya secara alami salah. Bagaimana, kemudian, mereka dapat memanfaatkan teknik secara maksimal? Masalah sederhana seperti itu telah benar-benar membingungkan Tianfa sejak lama. Hanya sampai hari ini adalah tanpa sengaja diselesaikan dengan satu kalimat dari Jun Moxie. Mata kecil Mei Sueyan yang cerah menatap Jun Moxie ke atas. Di dalamnya tampak kehangatan dan rasa terima kasih. Setelah beberapa waktu, sosok kecil yang lucu itu berlari dan menghilang. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi, membawa seikat pasir yang tersebar di permukaan batu. Ini dari terakhir kali Jun Moxie menghisap air ke tempat itu. Kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Aku benar-benar idiot. Jun Moxie langsung sadar. Setelah dikembalikan ke bentuk aslinya, ia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa membaca atau menulis. Sedangkan untuk mendengarkan, dia pasti mampu melakukan itu. Mei Sueyan memutar matanya dengan malas. Kamu masih membutuhkan wanita ini untuk mengajarkan kamu sesuatu yang begitu sederhana. Bodoh sekali. Meskipun Mei Sueyan tidak mengatakan kata-kata itu, Jun Moxie dapat dengan jelas melihatnya dalam tindakannya. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Aku ingin mengingatkan kamu tentang sesuatu. Mei Sueyan menggaruk kalimat dengan rapi di pasir. Apa itu? Ini tentang King Han, Xiao Yi, dan yang lainnya. Mei Sueyan berhenti sejenak seolah merenungkan kata-katanya. Akhirnya, dia menulis, seni itu panjang dan waktu cepat. Kecantikan adalah barang rapuh. Seni panjang dan waktu cepat berlalu. Kecantikan itu bagus dan rapuh. Apa artinya itu? Jun Moxie mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah kamu memintaku untuk bergegas dan menikahinya? Tidak. Maka kamu. Kali ini, Mei Sueyan tidak berhenti saat dia terus menulis dengan lancar. Dari kelihatannya, dia sudah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Aku percaya bahwa dalam waktu paling lama beberapa tahun, aku akan dapat kembali ke puncak aku sebelumnya, bahkan mungkin melampaui itu. Kultivasi kamu juga meningkat dengan pesat setiap hari. Dengan kultivasi kami, tinggal bersama selama beberapa ribu tahun tidak terlalu menjadi masalah. Petik 2. Tapi King Han, Xiao Yi, dan yang lainnya tidak sama dengan kita.
Kekuatan esensi mereka terlalu lemah, dan bahkan memperpanjang umur mereka tidak mungkin dalam waktu singkat. Belum lagi mereka mempertahankan figur dan kecantikan mereka. Ada juga batas kegunaan pil. Meskipun bakat mereka dianggap baik, aku takut bahwa hari mereka berhasil berkultivasi kepada Rosuan atau ranah tertinggi akan sangat jauh-jauh di masa depan. Setidaknya, itu akan menjadi sesuatu yang sulit dicapai tanpa setidaknya setengah siklus 60 tahun. Petik 2. Mungkin dalam beberapa tahun, kita mungkin masih mempertahankan masa muda kita, tetapi mereka tidak akan lagi muda. Pada saat itu, bahkan tanpa aku mengatakan apa-apa, mereka tidak akan terus tinggal di sisimu. Perdana seorang wanita berlangsung selama di terbaik 5 hingga 10 tahun. Jika segalanya mencapai titik itu, apakah itu untuk kamu atau mereka, itu akan menjadi pukulan paling kejam dan mematikan. Petik 2. Mei Sueyan memiringkan kepalanya dan menatap Jun Mosie dengan mata berbinar. Beberapa saat kemudian, dia terus menulis, aku tidak ingin kamu mengalami siksaan semacam itu pada waktu itu. Karena jika ada keberangkatan, itu akan seumur hidup. Mei Sueyan telah berhenti menulis pada saat ini, tetapi Jun Mosie sudah menjadi diam seperti ayam kayu. Selama ini, Jun Mosie selalu merenungkan masalah umur panjang. Kemajuannya sepanjang bidang ini juga telah berjalan cukup baik sejauh ini, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Dia berpikir bahwa selama seseorang masih hidup, mereka akan selalu dapat menjaga cinta mereka. Tapi dia benar-benar lupa tentang satu hal lagi di dunia ini. Seorang wanita lebih memilih mati daripada kehilangan kecantikannya. Bagi gadis-gadis cantik, jika mereka harus memilih antara kecantikan atau hidup mereka, sebagian besar dari mereka kemungkinan akan memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. Disinilah juga pepatah, kecantikan cinta sampai mati, berasal. Bahkan jika seseorang bisa memperoleh kehidupan abadi, jika mereka tua dan jelek sementara kekasih mereka masih muda dan menarik, bukankah itu hanya akan menjadi siksaan terbesar bagi mereka? Berapa tahun kecantikan seorang wanita benar-benar bertahan? Bahkan mengatakan 5 atau 10 tahun adalah estimasi tinggi. Jun Mosie bisa berhenti menjadi tua, dan Mei Sueyan juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi, bagaimana dengan Guan Qinghan dan Du Xiaoyi, bahkan ibunya, mereka tidak bisa. Saat ini, Guan Qinghan dan Du Xiaoyi berada di puncak masa muda mereka dan dapat dianggap sebagai keindahan besar dunia. Tapi, bagaimana dengan 5 tahun kemudian? Atau 10 tahun kemudian? Bagaimana, 30 tahun kemudian, akan seperti apa mereka pada waktu itu? Bab 810, 7 pohon berwarna, teratai indah. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jika kecantikan mereka memudar karena usia, melihat betapa bangganya Guan Qinghan dan Du Xiaoyi, bagaimana mungkin mereka tetap tidak tergerak ketika mereka melihat Jun Mosie dan Mei Sueyan masih muda dan tampan? Tragedi praktis dipastikan. Meskipun Jun Mosie bisa mengabaikan itu, gadis-gadis itu tidak bisa. Tetapi jika mereka benar-benar pergi, bagaimana mungkin Jun Mosie menerimanya? Tetapi bahkan jika dia tidak bisa menerimanya, dia masih tidak akan bisa menghentikan mereka pada waktu itu. Karena, sejak zaman kuno, kecantikan dan jenderal terkenal tidak tumbuh untuk membiarkan dunia melihat kepala putih mereka satu. Ini adalah kebanggaan yang dimiliki oleh semua keindahan yang tiada taranya. Begitu mereka kehilangan harga diri ini, itu berarti hati mereka telah mati. Apalagi jika dibandingkan dengan kekasih mereka yang memiliki masa muda yang kekal. Jika mereka menunggu sampai mereka berkultivasi ke tingkat Rosuan sebelum makan pil ilahi, meningkatkan kultivasi mereka lebih lanjut, meningkatkan umur mereka, dan memungkinkan mereka untuk melestarikan penampilan mereka menggunakan kultivasi mereka. Pada periode di antara itu, kecantikan mereka akan sudah menghilang. Karena kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan begitu cepat. Meskipun kata-kata Mei Sueyan sulit didengar, batas waktu yang dia berikan barusan sudah merupakan perkiraan yang paling konservatif. Setidaknya setengah siklus 60 tahun. Itu berarti 30 tahun. Dan ini dengan asumsi bahwa Jun Mosie dapat memberikan pil terbaik dan paling berharga untuk membantu mereka. Saat Mei Sueyan mengangkat masalah ini, itu membangunkan Jun Mosie seperti seember air di atas kepalanya, membawa perhatiannya ke masalah yang mendesak ini. Ini tidak akan dilakukan dan itu juga tidak mungkin. Apa yang harus dia lakukan? Jun Mosie mengerutkan alisnya dengan erat dan berdiri ketika dia mondar-mandir di daerah itu dengan tangan di belakang, tenggelam dalam pikiran. Tapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak bisa menemukan apapun yang layak. Tanpa sadar, matanya menyapu pagoda Hongjun. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Resep pil. Benar, resep pil. Ada begitu banyak resep pil di pagoda Hongjun, jadi pasti ada beberapa pil yang cocok untuk mempertahankan kecantikan wanita. Novel-novel yang dia baca di kehidupan sebelumnya sering menyebutkan pil yang tidak meningkatkan kultivasi, memulihkan esensi ki, atau meningkatkan keterampilan seseorang. Itu tampaknya pil kecantikan yang tidak berguna yang hanya bisa menjaga penampilan seseorang. Bukankah ini yang paling ia butuhkan saat ini? Saat itu,
Ia selalu bertanya-tanya mengapa jenis pil yang tampaknya tidak berharga akan begitu dicari oleh jutaan orang di novel-novel itu, sampai sejauh untuk mendapatkannya dengan harga tinggi. Jadi ini alasannya. Jun Mosia seperti pria tenggelam yang tiba-tiba meraih sedotan yang menyelamatkan jiwa. Tanpa ragu-ragu, dia beraksi ketika dia meneliti resep pil di pagoda Hongjun. Sejak dia mendapatkan benda ini adalah pertama kalinya dia mencari dengan sangat serius. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia akhirnya menggali resep pil yang cocok. Namun, lebih baik jika dia tidak menemukan apapun. Karena hasil pencarian ini telah menyebabkan hatinya tenggelam ke jurang terdalam. Harapan kecil ini sama dengan tidak memiliki harapan. Pil penahan kecantikan yin yang ekstrim, tidak ada batasan kultivasi. Mengkonsumsi pil ini akan mempertahankan masa muda seseorang selamanya, membentuk kembali meridian mereka, dan membangun tubuh wanita yin murni, memberikan keabadian dan kekebalan terhadap roda samsara. Persyaratan pemurnian, tingkat ke-9 pagoda Hongjun. Bahan, rumput udumbara, akar awet muda, fin abadi, bunga tanpa akar. Pembatasan, hanya cocok untuk dikonsumsi oleh wanita. Tingkat ke-9 pagoda Hongjun. Berapa banyak kesulitan yang dia lalui untuk menerobos ke tingkat ke-5 pagoda Hongjun. Dari penampilan sekarang, setiap tingkat pagoda Hongjun pasti lebih sulit untuk ditembus daripada yang terakhir. Jumlah waktu yang dibutuhkan jauh dari pandangan. Selain itu, bahan-bahan yang dibutuhkan bahkan tidak dapat ditemukan di hutan Tianfa, atau bahkan tempat tinggal 9 Netherverse yang master. Tapi, bagian yang paling penting masih tingkat ke-9 pagoda Hongjun. Ini, bukankah kamu bermain-main denganku? Apakah ini masih dianggap harapan? Jun Mosia menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Tingkat ke-9, bahkan dewa tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat ke-9 dalam 10 tahun. Petik 2. Pil penahan kecantikan yin yang ekstrim, mempertahankan masa muda seseorang selamanya, membentuk ulang meridian mereka, dan membangun tubuh perempuan yin murni. Jun Mosia bahkan tidak tahu apa itu tubuh yin murni. Tetapi berdasarkan deskripsi, pil ini jelas bukan hal biasa. Jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil kosmetik dalam novel kultivasi itu. Namun, aku lebih suka minum pil kosmetik biasa yang bagus. Mengapa jenis pil yang sama di pagoda Hongjun harus sedemikian tinggi? Keabadian, kekebalan terhadap roda samsara. Ini berarti makan satu pil akan membuat seseorang menjadi dewa. Bagaimana pil ajaib seperti itu mudah didapat? Sebenarnya, pil penahan kecantikan yin yang ekstrim ini berada di urutan kedua, hanya di bawah pil emas 9 revolusi yang ditempatkan pertama dalam daftar pil. 9 revolusi kehendak para dewa, 9 revolusi penciptaan, 9 revolusi, 9 surga, menari dengan ringan di istana bulan. Mei Sueyan memandang Jun Mosia diam-diam dan setelah lama, dia akhirnya menghela nafas dan menulis beberapa kalimat di pasir. Jika tidak bisa dilakukan dalam 10 tahun, bagaimana dengan 500 tahun? 500 tahun, Sueyan, apakah kamu tahu ada metode lain? Kamu tahu cara lain, bukan? Jun Mosia mendongak dengan kaget dan bertanya dengan mendesak. Menurut pengetahuan yang diturunkan oleh leluhur Tianfa, ada 7 pohon berwarna di dalam Misty Illusory Manor. Seven Colored Tree menghasilkan sejenis 7 buah berwarna, yang disebut Seven Colored Holy Fruit. Dan di surga Saint Palace dari 3 tanah suci, terdapat kolam teratai suci. Di dalamnya, ada tangkai 9 lotus indah segmen. Mengkonsumsi 7 buah suci berwarna dan kelopak 9 lotus indah segmen bersama-sama akan meningkatkan budidaya seseorang hingga 500 tahun dan mempertahankan penampilan orang itu selama 500 tahun. Petik 2. Mei Sueyan jelas telah menghabiskan banyak upaya untuk menuliskan semua hal ini. Dia bahkan berhenti 7-8 kali di antaranya, seolah-olah dia tidak mau menuliskannya. Namun pada akhirnya, dia masih menyelesaikannya. Setelah selesai menulis itu, dia buru-buru melanjutkan. Jika bukan karena kamu memiliki teknik gerakan misterius itu, aku pasti tidak akan memberitahumu tentang ini. Tapi kamu perlu tahu satu hal, kedua tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Risiko memasuki tempat-tempat itu bahkan lebih besar dari tanah ganas Tianfa kami. Adapun pohon dan lotus, mereka adalah harta paling berharga dari tempat-tempat itu. Aku benar-benar tidak ingin kamu pergi dan mengambil risiko sendiri, tapi aku bisa mengatakan. Pentingnya mereka dalam hatimu. Selain itu, ada juga ibumu, paman ketiga kamu, dan yang lainnya. Jika kita tidak melakukan apa-apa, di masa depan, kamu akan menghadapi banyak patah hati dan perpisahan dengan teman dan keluarga. Kehidupan yang panjang pada akhirnya akan berubah menjadi rasa sakit yang tak ada habisnya dan penyesalan. Bahkan jika kamu memiliki hati yang keras, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan perasaan harus menonton tanpa daya ketika orang-orang di sekitar kamu mati. Cepat atau lambat, tubuh dan pikiran kamu tidak akan dapat mengambilnya. Aku tidak ingin melihat hari itu. Tapi aku juga tidak ingin kamu mengambil risiko sendiri. Jadi, berjanjilah padaku bahwa kecuali kamu memiliki kepercayaan penuh, jangan mencoba untuk mencuri harta karun. Setidaknya, kamu harus menunggu aku memulihkan kekuatan aku terlebih dahulu. Sister King Han dan yang lainnya masih bisa menunggu beberapa tahun lagi.
Setelah aku memulihkan kekuatan penuh aku akan ikut dengan kamu. Dengan begitu, tidak peduli hasilnya, kita akan bersama, dan hatiku akan tenang. Petik 2. Setelah menulis semua ini, Mei Sueyan menatap tulisannya untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Jun Moxie dalam-dalam dan menulis lagi di tanah, janji aku. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Aku berjanji. Ekspresi serius muncul di mata Mei Sueyan saat dia menepuk ringan dan terus menulis. Aku tidak ingin mengatakan ini pada awalnya. Tetapi sekarang, kami sudah pada titik yang tidak dapat didamaikan dengan ketiga tanah suci. Bahkan jika kita tidak mengambil Lotus segmen indah 9 segmen mereka masih akan berusaha untuk mengirim kita mati. Adapun Misty Illusory Manor, mereka sudah mengungkapkan ambisi serakah mereka saat itu dengan Miss Beguiling. Kedua belah pihak kita sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh. Petik 2. Jun Moxie tersenyum dengan tenang dan mengangguk. Sepertinya permusuhan kita dengan kekuatan ini benar-benar ditakdirkan. Bahkan jika kita tidak ingin menjadi musuh, itu tidak mungkin. Dia menutup matanya dan berbicara dengan lembut. 500 tahun. Sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan tangannya menjadi bola. 7 pohon berwarna dan 9 teratai indah lotus. Milikku sekarang. Mei Sueyan menatapnya diam-diam saat matanya menyipit ke bentuk bulan sabit yang lucu. Gadis-gadis itu semuanya wanita baik. Kamu tidak boleh mengecewakan mereka. Moxie, aku juga bisa melihat bahwa Han Miss yang kedua juga sangat tertarik pada kamu. Ada juga Putri Ling Meng. Pesona kamu dengan wanita benar-benar tidak rendah, ya. Petik 2. Jun Moxie tersenyum canggung. Sejujurnya, yang paling aku sukai adalah kamu. Tubuh kecil Mei Sueyan segera berdiri tegak dan dia duduk bersila. Kedua cakarnya yang putih salju disilangkan di depan dadanya dan dia memiringkan kepalanya dengan, tidak mungkin aku percaya kamu jenis ekspresi. Tanpa sepengetahuannya, postur ini menggemaskan sampai ke tingkat yang ekstrim. Dipasangkan dengan ekspresi yang dibuatnya sekarang, itu sangat lucu sehingga bisa memikat orang lain sampai mati. Wajah Jun Moxie membeku dalam sekejap, dan dengan cepat, dia menangkapnya dan mulai menguleni bulu lembutnya dengan penuh kasih sayang. Mei Sueyan berteriak kaget dan buru-buru melarikan diri dari cakar iblis, melarikan diri jauh. Jun Moxie meraung dengan tawa, dan suasana suramnya benar-benar tersapu. Setelah beberapa waktu, dia sekali lagi terjun ke lautan kesadarannya dan mulai mencari-cari resep pil lagi. Dia baru saja menerobos ke tingkat kelima, jadi harus ada beberapa resep pil baru yang bisa dia gunakan. Setelah mencari sebentar, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 3 pil yang cocok baginya untuk disempurnakan di tingkat kelima. Pil kelas 3. Void Extremes Pil, Pil Extremes Extron, Pil Heaven Extremes. Setelah melihat-lihat properti dari 3 pil dan persyaratan pemurnian, dia menamparkan pahanya dan langsung memutuskan untuk memperbaikinya. Mustahil untuk tidak dipindahkan, efek dari ketiga pil obat ini terlalu memikat. Void Extremes Pil, setelah pemurnian berhasil, akan kembali ke keadaan cair. Dapat memperbaiki dan memelihara meridian, sangat meningkatkan fleksibilitas meridian, dan memperluas ukuran dantian. Dari apa yang dikumpulkan Jun Moxie dari informasi itu, pil ini harus dibatasi untuk mereka yang mengkonsumsi Sky Swan dan yang lebih tinggi. Persyaratan pada tingkat budidaya bahkan lebih rendah dari 3 pil sebelumnya oleh seluruh level. Pil ekstrim mendalam, dapat menyembuhkan semua luka, daging atau tulang, dan bahkan membawa seseorang kembali dari rahang kematian. Tidak membedakan antara cedera internal dan eksternal. Setelah dikonsumsi, semua cedera akan dikembalikan seperti baru, terlepas dari tingkat budidaya. Adapun pembatasan, level Sky Swan masih merupakan persyaratan terendah. Heaven Extremes Pil dapat dikonsumsi oleh Sky Swan dan di atasnya. Setiap pil akan memberikan peningkatan energi murni 1 siklus selama 60 tahun. Setiap orang dibatasi pada 3 pil, dengan setidaknya 3 bulan di antaranya. Catatan, pil ini hanya dapat meningkatkan energi budidaya, dan tidak dapat meningkatkan level roh. Dengan kata lain, seorang ahli di tingkat Sky Swan atau di atas, dalam jangka waktu 9 bulan, dapat mengonsumsi 3 pil surga ekstrim, mendapatkan budidaya selama 180 tahun. Dan tidak ada efek samping sama sekali. Jun Moxie benar-benar agak terdiam saat ini. Ini hanyalah pil yang menantang langit.